Bab 22. Song Qiming ragu-ragu sejenak dan tidak berbicara. Dong Fangxi melihat ini dan tertawa, lalu berdiri dan berkata, kalau begitu, anggap saja aku tidak pernah datang. Tunggu sebentar, saudara Dong Fang, silakan duduk. Tidak ada yang tidak bisa saya bicarakan. Meskipun kita tidak bisa menggunakan kekuatan negara, kita bisa menarik pasukan dari sisi selatan, utara, dan barat. Namun, kita tidak bisa hanya menggunakan alasan untuk melatih mereka. Waktunya tidak boleh terlalu lama, tidak lebih dari 8 jam. Kemudian, Song Qiming menatap Ofeng dan Li Mingqiang dan berkata, kita memiliki 4 master tingkat kuning, pendahulu Li adalah master tingkat menengah tingkat hitam. Dong Fangxi duduk dan menyesap tehnya lagi. Song Qishan melihat Dong Fangxi tidak berbicara lama dan merasa sedikit tidak senang, lalu bertanya, apa pendapat Tuan Dong Fang tentang ini? Dong Fangxi meletakkan cangkirnya dan berkata pelan, negara kita punya pepatah kuno, kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, maka kamu bisa bertarung dalam 100 pertempuran tanpa kalah. Aku yakin pemimpin keluarga Song tahu di mana Ye Mo sekarang dan apa yang sedang dia lakukan. Song Qiming mengangguk dan berkata, memang, dia mengambil misi untuk menemukan sesuatu. Dong Fangxi mengangguk dan berkata, karena pemimpin keluarga Song begitu tulus, aku tidak akan mengambil jalan pintas. Ye Mo mungkin pergi mencari beberapa data. Tentu saja, dia tidak akan dapat menemukannya. Song Qiming tiba-tiba menatap Dong Fangxi dan berkata dengan dingin, bagaimana Tuan Dong Fang tahu tentang ini? Ini menyangkut rahasia negara. Ayahnya hanya berhasil menemukan jejak berita tentang hal itu karena koneksinya di seluruh Beijing. Dia tidak menyangka Dong Fangxi juga tahu. Dong Fangxi tampaknya tidak melihat tatapan menakutkan Song Qiming dan menatap anggota keluarga Song lainnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Song Qiming segera mengerti dan berkata, Song Hai dan Qishan tetaplah di sini, Ofeng dan pendahulu Li Mingqiang silakan tetap di sini. Orang-orang lainnya boleh pergi. Tak lama kemudian, hanya orang-orang ini yang tersisa. Sekarang, bisakah Anda bicara, Tuan Dong Fang? Kata Song Qiming lagi. Dong Fangxi menatap Ofeng dan menghela napas. Meskipun dia tidak tahu mengapa Song Qiming menahan Ofeng, dia tahu dia tidak bisa menyuruhnya pergi. Kali ini aku datang untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Song. Aku akan membantu keluarga Song membunuh Ye Mo, tetapi keluarga Song harus berjanji padaku 2 hal, kata Dong Fangxi dengan kecepatan sedang. Song Qiming jelas melihat Dong Fangxi menatap Ofeng, tetapi dia berkata, oh, tolong jelaskan, Tuan Dong Fang. Jika kita bisa membunuh Ye Mo, tidak apa-apa bahkan jika keluarga Song harus berkorban. Baiklah, karena kamu sudah berterus terang, aku akan mengatakannya saja. Suara Dong Fangxi terdengar seolah dia sudah mengambil keputusan. Saya sebenarnya anggota North Sen sekarang. Saya yakin saudara Song pernah mendengarnya. Dong Fangxi berhenti sejenak di sini. Namun Song Qishan tiba-tiba berdiri. Apa? Kamu dari Beixia? Wajah Song Qiming menjadi muram. Ia merasa Song Qiming tidak dapat mengendalikan dirinya dan berkata dengan tidak senang, Qishan, jangan ganggu Tuan Dong Fang, duduklah. Namun ia cukup kecewa, awalnya ia ingin menarik Dong Fangxi ke dalam keluarga Song, tetapi sekarang, tampaknya hal itu tidak mungkin. Dong Fangxi tampaknya tidak melihat keterkejutan Song Qishan dan melanjutkan dengan perlahan, aku tahu negara ini sangat menentang Beixia sekarang, tetapi itu tidak memengaruhi kesepakatan kita. Aku dapat berjanji dengan bantuan Beixia, Ye Mo tidak akan punya tempat untuk melarikan diri dan akhirnya akan dikirim ke keluarga Song atau mati tanpa tubuh yang lengkap. Song Qiming tidak menunjukkan emosi apapun dan berkata, Tuan Dong Fang, mari kita bicarakan 2 syarat Anda. Pertama, Ye Mo menangkap beberapa anggota Beixia, tolong bantu mereka keluar. Kedua, setelah ini selesai, tolong kembalikan data yang dibawa Ye Mo, kata Dong Fangxi sambil mengambil cangkir teh sambil menunggu jawaban Song Qiming tanpa rasa gugup. Wajah Song Qiming berubah muram dan berubah untuk waktu yang lama sebelum berkata, yang pertama, mungkin aku bisa mengeluarkan 1 orang. Sedangkan yang kedua, itu tidak mungkin. Data itu telah dinyatakan sebagai rahasia nasional. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Ditambah lagi, bahkan jika itu ada di tanganku, akan menjadi pengkhianatan bagi negara jika aku memberikannya kepada North Sen. Setelah Song Qiming selesai, wajah Dong Fangxi tidak menunjukkan kekecewaan atau kesedihan. Dia hanya tersenyum dan berkata, baiklah, jika kamu bisa menyelamatkan wanita itu dan mengetahui lokasi data dan mekanisme pertahanannya, itu juga mungkin. Dong Fangxi tidak pernah menyangka akan mendapatkan data dari Song Qiming. Dia juga tahu itu tidak mungkin, tetapi Song Qiming masih bisa mengetahui di mana letaknya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak berhak bekerja sama dengannya, Dong Fangxi. Setuju. Song Qiming berbalik dan menatap lelaki tua itu. Dong Fangxi sama sekali tidak merasa aneh dengan persetujuan Song Qiming terhadap tuntutannya. Dia sudah menduga hal ini. Semua orang di tempat kejadian menatapnya dan kemudian Dong Fangxi berkata perlahan, Ye Mo bukan hanya seorang petarung, dia memiliki kecerdasan, tetapi kelemahan terbesarnya adalah kesombongan. Jika aku tidak menganggapnya enteng terakhir kali, dia pasti sudah mati. Tuan Dong Fang, mohon pencerahannya. Song Qiming sama sekali tidak meragukan kata-kata Dong Fangxi. Tokoh terkenal mana yang tidak tahu tentang nama besar Dong Fangxi di Tiongkok? Dong Fangxi mengangguk dan berkata, aku sudah menyelidiki Ye Mo ini. Meskipun dia berasal dari keluarga Ye, dia tampaknya memiliki masalah besar dengan mereka. Namun, dia cukup dekat dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Apakah maksudmu kita akan menculik saudara perempuan dan laki-lakinya dan menggunakannya untuk mengancamnya? Song Qishan mengerutkan kening dan berkata. Dong Fangxi mencibir. Kalau hanya itu, aku tidak perlu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun pendahulu Li kuat, tapi aku yakin Ye Mo setara dengannya dan dia bukan orang yang bisa dihentikan dengan jumlah. Bisakah kau menghentikan pendahulu Li dengan jumlah? Meskipun Dong Fangxi berkata demikian, semua orang tahu bahwa dia sedang menjaga wajah Li Mingqiang. Meskipun Li Mingqing kuat, tetapi jika berhadapan dengan orang dan senjata api, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dong Fangxi menyiratkan bahwa Ye Mo jauh lebih kuat daripada Li Mingqiang.
Meskipun Li Mingqiang juga menyadari hal ini, dia hanya memasang wajah muram dan tidak berbicara. Dong Fangxi tidak peduli dengan perasaan Li Mingqiang dan berkata, ada 3 ratu kampus di Universitas Hua, yang pertama adalah Ni Suang-Suang. Dia tinggal di rumah kerabatnya dan kerabat ini dapat dihitung sebagai anggota keluarga Song. Dong Fangxi memandang Song Qiming dan Song Qiming memandang Song Hai. Song Hai segera berkata, Ni Suang-Suang tinggal di rumah Song Fei. Dia adalah saudara jauh Song Fei. Song Qiming mengerutkan kening. Dia hanya mendengar nama itu tetapi tidak dapat mengingat siapa orang itu sekarang. Dia tidak mengerti mengapa Dong Fangxi membicarakan hal ini jadi dia bertanya, lalu apa? Dong Fangxi tersenyum. Meskipun Ye Mo sangat tegas dalam membunuh, dia memiliki kelemahan fatal, yaitu dia terlalu peduli dengan hubungan. Dan, dia suka melibatkan diri dengan hal-hal menyebalkan yang muncul di matanya. Jika dia melihat gadis secantik Ni Suang-Suang dalam bahaya, apakah dia akan menyelamatkannya? Setelah dia menyelamatkannya, seharusnya tidak sulit untuk merayu Ye Mo dengan kecantikan Ni Suang-Suang. Asalkan Ye Mo jatuh cinta pada Ni Suang-Suang dan bahkan tidur bersama, maka rencana selanjutnya akan berjalan lancar. Adik perempuan Ye Mo, Ye Ling juga merupakan ratu kampus di Universitas Hua, aku yakin dia juga terlihat sangat cantik. Song Qiming langsung teringat sesuatu dan raut wajahnya menjadi tertarik. Ia menatap Song Hai dan berkata, Song Hai, berikan air untuk Tuan Dongfang. Tuan Dongfang, silakan lanjutkan. Dong Fangxi berkata, menurut apa yang kuketahui, sebulan lagi, akan ada lelang di alun-alun Dao di Gunung Wuliang. Banyak master sekte tersembunyi akan datang ke sana. Mereka yang tidak memiliki plat akan langsung dibunuh begitu mereka masuk. Kebetulan aku tahu pintu masuk lelang ini, jadi. Lalu kenapa? Bahkan Song Qiming tidak dapat menahan rasa putus asa dan bertanya. Katakan pada Ni Suang-Suang untuk membawa Ye Mo ke Gunung Wuliang dan menelepon Ye Ling. Katakan padanya bahwa saudaranya ada di Gunung Wuliang dan kemudian bawa Ye Ling ke tempat pelelangan. Dengan begitu, Ye Mo pasti sudah mati. Senyum kejam tersungging di bibir Dong Fangxi. Semua orang menatap Dong Fangxi dan ingin dia mengatakan bagaimana Ye Mo pasti sudah mati. Dong Fangxi tidak merahasiakannya dari mereka dan melanjutkan, pintu masuk dijaga oleh 2 orang guru sekte tersembunyi. Salah satu dari mereka berada di puncak level hitam, dan yang satunya lagi dikatakan berada di setengah level bumi. Yang terpenting, keduanya sangat bernafsu. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah setan seks. Begitu mereka berdua melihat Ni Suang-Suang dan Ye Ling, mereka pasti akan bergerak. Tuan Dongfang ingin mereka berdua merampok kedua gadis itu dan membuat mereka bertarung dengan Ye Mo. Tanya Song Qiming. Dong Fangxi menggelengkan kepalanya. Tidak sepenuhnya benar, Ye Mo melanggar aturan untuk masuk ke lorong itu, tetapi orang-orang sekte tersembunyi juga tidak bisa begitu saja merampok gadis-gadis. Kau bisa membuat Ni Suang-Suang merayu salah satu dari mereka. Dengan begitu, yang lain tidak akan bisa menolak dan mendekati Ye Ling. Seseorang yang sombong seperti Ye Mo akan sangat marah ketika dia diselingkuhi oleh wanita yang dicintainya dan saudara perempuannya dilecehkan. Ketika dia sangat marah, kekuatan tempurnya pasti akan menurun. Yang terpenting adalah, kedua lawannya tidak akan mudah. Mengapa tidak memilih Ning Qingsui? Song Qishan bertanya tanpa sadar. Dong Fangxi menggelengkan kepalanya. Aku masih punya banyak kegunaan untuknya. Aku akan menceritakannya nanti. Setelah Ye Mo ditangkap oleh 2 master sekte tersembunyi, dia pasti sudah mati. Bahkan jika dia nyaris berhasil keluar hidup-hidup, dia akan terluka parah. Di pintu keluar, kita hanya butuh pendahulu Li dan beberapa master level kuning. Kemudian, kita akan punya 2 master tahap puncak level kuning lainnya untuk menghentikannya. Ye Mo tidak akan punya cara untuk melarikan diri, tetapi kamu juga perlu beberapa orang di dekatnya untuk mencegahnya lari ke hutan. Melihat semua orang menatapnya, Dong Fangxi berkata dengan percaya diri, dengan persiapanku sebelumnya, kita bahkan tidak perlu khawatir Ye Mo akan lari ke dalam hutan. Semua orang terdiam. Setelah beberapa lama, Song Qiming berkata, tapi apakah kamu tahu di mana Ye Mo sekarang? Dong Fangxi tersenyum. Pemimpin keluarga Song terlalu meremehkan Beixia. Selama Ye Mo tidak menyembunyikan dirinya dengan sengaja, kita bisa segera tahu di mana dia berada. Aku yakin Ye Mo pasti tidak akan menyembunyikan dirinya dengan sengaja sekarang. Bahkan jika apa yang kau katakan menjadi kenyataan, Ni Suang-Suang hanyalah seorang siswi biasa. Bahkan jika dia cantik, lalu kenapa? Kau meminta seorang siswi yang belum masuk ke masyarakat untuk menipu Ye Mo. Sebelum dia berbicara, mungkin Ye Mo akan menyadarinya. Kali ini, Song Qishan yang berbicara. Bahkan Song Yuanyi pun mengangguk setelahnya. Memang, aku kenal Ni Suang-Suang, dan dia agak pemalu. Meskipun dia dinobatkan sebagai gadis tercantik di sekolah, dia tidak pandai bersosialisasi. Ditambah lagi, pengalaman pertama seorang gadis agak serius bagi mereka. Aku yakin itu terlalu, meskipun Song Hai tidak menyelesaikannya, semua orang tahu dia meragukan apakah Ni Suang-Suang dapat menyelesaikan tugasnya. Namun, Dong Fangxi menyela, sepertinya kau tidak benar-benar memahami Ni Suang-Suang. Ada banyak wanita cantik, tetapi alasan utama aku memilihnya adalah karena dia dan Ye Ling sama-sama kuliah di Universitas Qing. Alasan utama lainnya adalah dia bukan gadis desa seperti yang terlihat. Kami telah melakukan beberapa penyelidikan, dan jika kami benar, dia termasuk dalam sekte semi tersembunyi. Dia berasal dari 4 negara dan kuil 9 bulan. Dan, gadis ini punya metode kultivasi yang jahat. Dia suka menghisap saripati yang dari pria. Dia telah menyebabkan banyak sekali kerugian bagi pria, tetapi belum ada yang mengetahuinya. Dia dari sekte semi tersembunyi. Dia mengolah seni jahat seperti itu. Bahkan Song Yuanyi merasa merinding. Seorang gadis yang mengolah seni jahat seperti itu bersembunyi di sekolah menengah. Song Hai jelas tidak menduga hal ini, tetapi dia langsung teringat kepribadian Ye Mo dan berkata, kalau begitu, Ni Suang-Suang sudah tidak perawan lagi dan seharusnya sudah sangat mengenal seks. Kalau begitu, Ye Mo mungkin tidak akan menyukainya. Dong Fangxi mencibir. Bahkan jika dia tidak menyukainya, dia akan tahu setelah mereka tidur bersama. Jika Ni Suang-Suang bisa melakukan itu, maka kita sudah berhasil.
Ditambah lagi, kamu mungkin tidak tahu bahwa Ni Suang pernah bertemu dengan Ye Mo sekali. Jika Ye Mo melihatnya dalam bahaya, kemungkinan besar dia akan membantunya. Kegembiraan Song Qiming surut. Dia berpikir lama sebelum berkata, Ye Mo bukanlah seseorang yang dapat ditipu dengan mudah. Karena Ni Suang pernah melihat Ye Mo sebelumnya, itu berarti Ye Mo mungkin tahu siapa dia sebenarnya. Namun, Dong Fangxi berkata dengan tenang, itu karena kamu tidak tahu aturan kuil. Jika siswi-siswi itu membiarkan orang lain tahu identitas mereka, mereka harus membunuh orang itu. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka harus melapor kembali. Orang-orang dari sekte akan membunuh orang itu sesegera mungkin. Jika identitas siswi itu terungkap tetapi mereka menyembunyikannya dari sekte, tahukah kamu apa konsekuensinya? Merebus hidup-hidup dalam minyak adalah hukuman ringan. Dan, Ye Mo pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak dalam bahaya. Ini berarti bahwa Ye Mo hanya tahu Ni Suang adalah seorang mahasiswa di Universitas Hua. Dia tidak tahu dari mana dia berasal. Ditambah lagi, jika identitas mereka begitu mudah ditemukan, mereka tidak akan memiliki hak untuk menjadi sekte yang setengah tersembunyi. Bahkan kami membayar harga yang sangat mahal untuk mengetahui identitasnya. Orang-orang keluarga Song menarik napas dalam-dalam. Jelas, mereka tidak menyangka North Sen memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika Ni Suang benar-benar tidak melapor kembali, bukankah rencana ini akan menjadi lelucon? Kata Song Hai dengan khawatir. Dong Fangxi mencibir. Pertama, ada konsekuensi jika tidak melapor. Bahkan kekasih yang serius pun tidak akan melakukan itu. Selain itu, kuil itu adalah cabang dari Sekte Dao. Kuil 9 bulan adalah cabang dari Sekte Pemisahan Emosi Surgawi, dan nama lengkap mereka adalah Kuil Pemisahan Emosi 9 bulan. Para murid dari sana tidak akan memiliki emosi terhadap siapapun. Ditambah lagi, Ni Suang adalah salah satu murid berprestasi di kuil itu. Bagaimana dia bisa melakukan itu untuk Ye Mo yang baru dia temui sekali? Namun, tidak peduli seberapa banyak Dong Fangxi menghitung, dia tidak memperhitungkan bahwa Ye Mo memiliki indera spiritual. Saat dia melihat Ni Suang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dong Fangxi tidak mengerti hati seorang wanita, jadi dia tidak memperhitungkan bahwa Ni Suang benar-benar tidak melapor kembali. Kesalahan apapun akan berakibat fatal, apalagi jika Dong Fangxi membuat dua kesalahan. Jika dia mendengar sebuah lagu berjudul Jangan Tebak Hati Seorang Gadis, mungkin dia tidak akan membuat kesalahan kedua. Namun, apapun yang terjadi, kesalahan pertama tidak dapat dihindari. Song Qiming berdiri dan membungkuk. Setelah mendengar perkataan Tuan Dongfang, akhirnya aku mengerti bahwa orang-orang yang sangat terkenal memang memiliki kemampuan yang sebenarnya. Serahkan Ni Suang kepada kami, keluarga Song, kami tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Namun, Dong Fangxi menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk membuatnya bekerja sama dengan kita. Untungnya, dia menyukai esensi yang. Kudengar keluarga Song memiliki artefak sihir tingkat tinggi, piring wanita giok, mungkin ini bisa memotivasinya. Ketika Song Yuanyi mendengar kata-kata piring wanita giok, dia tiba-tiba berdiri dan menatap Dong Fangxi dengan saksama, namun, Dong Fangxi tampak sangat tenang. Song Yuanyi menghela napas dan duduk kembali perlahan. Dia berpikir bahwa pasir utara ini terlalu menakutkan. Ketika Su Jingwen sampai di tempat pertemuan, Ning Qingsui sudah ada di sana. Qingsui, kamu tampaknya telah banyak berubah. Kamu kembali dari tempat berbahaya itu. Su Jingwen dapat melihat dengan sekali pandang bahwa Ning Qingsui tidak hanya tampak lebih sehat, dia tidak lagi tampak tertekan seperti terakhir kali. Dia dapat merasakan Ning Qingsui tampak lebih bahagia dan bersemangat, dan ini membuat Su Jingwen sangat bingung. Mehem. Senyum Ning Qingsui semanis mekarnya 100 bunga. Bahkan Su Jingwen pun tertarik dengan sikap Ning Qingsui ini. Meskipun Su Jingwen sangat percaya diri dengan penampilannya, ia harus mengakui bahwa terkadang, Ning Qingsui lebih cantik darinya. Kemana kau pergi? Kau tampak sangat berbeda dari terakhir kali. Kau pergi ke suatu tempat yang berbahaya, tetapi itu membuatmu mengalami perubahan seperti ini. Ini berarti aku juga harus pergi ke suatu tempat yang berbahaya, canda Su Jingwen. Ning Qingsui membantu Su Jingwen memesan secangkir kopi dan mengangguk. Beberapa hari itu adalah hari-hari yang paling membahagiakan bagiku. Meskipun ada rasa takut bahwa aku akan mati sebelum hari-hari bahagia itu, tetapi ketika aku memikirkan kebahagiaan itu, aku merasa semuanya sepadan. Aku tidak menyesalinya. Aku memanggilmu hari ini untuk mengucapkan terima kasih, dapat dikatakan bahwa kau telah menyelamatkan hidupku. Su Jingwen membelalakan matanya dan menatap Ning Qingsui. Kapan dia menyelamatkan hidupnya? Ini untukmu. Aku sangat berterima kasih karena kau memberiku 3 manik-manik terakhir kali. Gelang ini untukmu. Ning Qingsui mengeluarkan gelang itu untuk Su Jingwen. Cantik sekali. Su Jingwen dapat melihat sekilas betapa berharganya gelang itu. Kedua belas manik-maniknya memiliki aura redup yang membuat orang merasa sangat nyaman. Di mana kamu membelinya? Meskipun Su Jingwen tahu bahwa gelang ini tidak sebagus manik-manik yang diberikannya kepada Ning Qingsui, tidak peduli seberapa cantik gelang ini, dia tetap sangat menyukai gelang ini. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya. Ini tidak dibeli, aku meminta Ye Mo untuk membuatnya untukmu karena aku sudah menghabiskan 3 manik-manik yang kau berikan padaku terakhir kali. Apa? Tangan Su Jingwen bergetar dan gelang itu hampir terjatuh ke tanah. Tidak heran gelang ini memiliki perasaan tenang yang familiar. Gelang ini dibuat oleh Ye Mo. Dapat dikatakan bahwa gelang ini jauh lebih berharga daripada 3 manik-manik yang diberikannya. Namun, Su Jingwen memiliki perasaan campur aduk. Meskipun dia tahu itu lebih berharga daripada 3 manik-manik yang dia berikan kepada Ning Qingsui, dia merasa tidak nyaman. Saat Ning Qingsui pergi, dia menyuruhnya untuk meminta Ye Mo membuat gelang untuk dirinya sendiri, tetapi saat dia benar-benar mendapatkannya, dia merasa ada yang kurang. Meskipun 3 manik-manik yang diberikannya kepada Ning Qingsui kasar, Ye Mo membuatnya untuk ulang tahunnya. Namun, Su Jingwen mengira gelang ini juga dibuat untuknya oleh Ye Mo, jadi mengapa dia tidak merasakan kegembiraan yang sama seperti sebelumnya? Mungkin karena Ning Qingsui meminta Ye Mo untuk membuatnya. Jingwen.
Ning Qingsui melihat Su Jingwen tampak tenggelam dalam pikirannya dan memanggil. Oh, Su Jingwen kembali sadar dan meletakkan gelang itu di tangan lainnya, tetapi dia tidak melepaskan gelang dengan dua manik-manik itu. Kemudian, dia tersenyum kepada Ning Qingsui dan berkata, terima kasih, Qingsui, apakah kamu bertemu Ye Mo? Ketika Ning Qingsui mendengar Su Jingwen berbicara tentang Ye Mo, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Iya, aku pergi menemuinya kali ini. Aku masih bersamanya kemarin, tetapi dia berkata akan segera kembali untuk menjemputku. Su Jingwen ragu sejenak sebelum berkata, jika Ye Mo kembali, bisakah kau membawanya ke rumahku sebentar? Ibuku ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan hidupnya, jadi. Ning Qingsui berkata tanpa ragu, tentu, aku akan bertanya padanya saat dia kembali, tapi aku yakin dia akan setuju. Bagaimana kau tahu? Aku merasa Ye Mo punya penilaiannya sendiri. Terkadang, dia tidak akan terpengaruh oleh dunia luar, Su Jingwen mengatakan faktanya. Sebelum Ning Qingsui pergi ke Sennongjia, dia tahu lebih banyak tentang Ye Mo daripada Ning Qingsui. Dan, dia tahu bahwa Ning Qingsui tampaknya bersama dengan Ye Mo tetapi sebenarnya tidak. Tatapan mata Ning Qingsui berubah penuh kerinduan, lalu berkata setelah beberapa saat, karena aku tahu, dia tidak akan menolak kata-kataku. Setelah bertarung dengan Dian Po, Ye Mo tahu bahwa kekuatannya dibandingkan dengan para Master Top sangatlah jauh. Meskipun ia hampir mati, ia masih mendapat sedikit keuntungan. Selain mendapatkan buah pelindung wajah dan biji teratai salju 1000 tahun, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Kekuatannya saat ini paling banyak sama dengan seniman bela diri kuno tingkat puncak tingkat hitam. Ye Mo telah membuka teratai salju dan memeriksanya. Ada 9 biji, tetapi sisanya hilang. Mungkin dimakan burung atau jatuh sendiri. Namun, Ye Mo sudah sangat puas dengan 9 biji. Dia hanya butuh kuali untuk meramu pil. Setelah mengantar Ning Qingsui pergi, dia membeli tiket ke Guilin. Lagi pula, apa yang dia lakukan sekarang terlalu berbahaya. Tidak akan nyaman jika membawa Ning Qingsui bersamanya. Ye Mo naik kereta karena beberapa alasan. Salah satunya karena tidak ada penerbangan langsung dari tempat tinggalnya ke Guilin, dan yang lainnya adalah dia sudah lama tidak tidur nyenyak, jadi dia ingin tidur di kereta. Dibandingkan dengan kebanyakan penumpang lainnya, tangan Ye Mo kosong. Orang lain semuanya membawa tas besar atau kecil. Jadi ketika Ye Mo sedang mengambil tiketnya, orang-orang secara tidak sadar menjauhinya tetapi Ye Mo tidak peduli mengenai hal itu. Tepat saat Ye Mo sedang memeriksa tiketnya, sebuah suara memanggilnya, apakah Ye Mo yang di depan? Tunggu sebentar. Ye Mo berhenti, mengira Ning Qingsui telah kembali ke Ninghai, siapa lagi di sini yang mengenalnya. Namun, tak lama kemudian, dia melihat siapa orang itu. Dia adalah seorang wartawan, dengan ransel dan kamera tergantung di lehernya. Ye Mo pernah melihatnya sebelumnya, dia dipanggil Xiao Lei. Dia bertemu dengannya saat dia pergi ke Flowing Snake. Dia sangat berani dan berani pergi ke tempat yang berbahaya. Ye Mo bahkan tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa dia datang ke sini untuk wawancara tentang selokan langit dan Sennongjia. Itu kamu, ada apa? Ye Mo berbalik dan bertanya. Sebagai wartawan terkenal, dia telah bertemu dengan berbagai macam orang, tetapi dia tidak pernah kehabisan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Ye Mo. Ye Mo tersenyum dan berkata, jika kamu tidak punya apa-apa, aku akan naik kereta, selamat tinggal. Hah? Tunggu, aku punya sesuatu. Xiao Lei bereaksi. Ye Mo adalah pahlawannya, pahlawan yang menyelamatkan hidupnya. Dia akhirnya bertemu dengannya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja? Ada apa? Ye Mo tidak terburu-buru, masih ada beberapa menit sebelum kereta berangkat. Oh, ngomong-ngomong, aku belum sempat mengucapkan terima kasih padamu terakhir kali karena telah menyelamatkanku. Akhirnya aku bertemu denganmu sekarang, jadi aku ingin mengajakmu makan. Kemudian, dia menyadari bahwa dia benar-benar bodoh. Ye Mo jelas memiliki tiket kereta di tangannya, tetapi dia mengajaknya makan. Seperti yang diharapkan, Ye Mo melambaikan tiket di tangannya dan berkata, itu bukan masalah besar, jangan khawatir. Kamu mungkin akan melakukan wawancara di Palka, bukan? Aku punya satu saran, terserah kamu apakah kamu mau mendengarkan atau tidak. Aku sarankan kamu untuk tidak masuk dan menjauh dari Palka. Hah, kau juga tahu tentang parit langit. Seharusnya sekarang sudah aman. Banyak wartawan sudah pernah ke sana, tetapi sekarang, mereka belum mengizinkan kita masuk. Namun, mereka sudah mengirim kamera ke dalam dan mengatakan ada benda seperti kuali. Mereka mendapat banyak gambar, dan para spesialis sedang menganalisisnya sekarang. Dikatakan bahwa itu mungkin dari dinasti Qing, jadi parit langit ini mungkin adalah makam dari dinasti Qing. Xiao Lei melihat bahwa Ye Mo akan pergi tetapi dia tidak punya alasan baginya untuk tidak pergi jadi dia mencoba mencari sesuatu untuk dibicarakan. Ye Mo awalnya hanya mendengarkannya karena sopan santun. Lagi pula, akan terlalu kasar untuk pergi begitu saja saat dia sedang berbicara. Namun, kata-kata Xiao Lei menarik perhatiannya. Itu adalah sebuah kuali, dan kebetulan dia kehilangan sebuah kuali. Dia hanya tidak tahu apakah itu untuk meramu pil. Memikirkan hal ini Ye Mo bertanya, apakah kamu tahu seberapa besar kuali itu? Melihat bahwa Ye Mo tampak tertarik dengan hal ini, dia segera berkata, kami belum tahu sekarang, tetapi aku punya beberapa gambar sekarang. Kemudian, dia melepas tasnya dan mulai memeriksanya. Ye Mo tanpa sadar berjalan di depan Xiao Lei. Jantungnya berdebar kencang. Jika kuali di parit langit itu benar-benar kuali pil meramu, maka dia tidak perlu mencarinya. Meskipun Ye Mo memiliki bahan untuk membuat kuali juga, kuali yang dia buat dengan kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup untuk meramu pil seperti pil pelestari wajah. Selain itu, bahan untuk membuat kuali itu relatif mahal dan sulit ditemukan. Xiao Lei berjongkok di tanah, dan pemandangan menakjubkan di kerah bajunya terekspos. Meskipun Ye Mo berdiri di sampingnya dan dapat melihat dengan mudah dengan sekali pandang, pikirannya tidak terfokus pada hal ini. Dia menatap tangannya dengan saksama. Baginya, kuali adalah hal yang paling penting. Begitu Xiao Lei mengeluarkan foto-foto itu, Ye Mo segera mengambilnya.
Meskipun tidak terlalu jelas, tetapi dapat dilihat bahwa itu memang sebuah kuali. Meskipun tidak jelas, dia melihat sebuah parit di sebelah kuali. Disitulah limbah dibuang. Ini pasti kuali pil meramu. Hati Yemo berdebar kencang karena gembira. Dia tidak menyangka sebuah kuali muncul di depan matanya tepat saat dia sedang memikirkannya. Pada saat ini, kesannya terhadap Xiao Lei meningkat drastis. Apakah foto-foto ini diambil di air terjun? Yemo mengambil foto itu dan bertanya. Ya, jawab Xiao Lei segera. Kemudian, dia berkata, aku datang untuk menjemput rekan kerja, tetapi tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku benar-benar beruntung, jika kamu tidak sibuk, aku ingin mengajakmu makan, aku akan membayar tiketmu nanti. Karena dia melihat kuali itu, Yemo pasti tidak akan pergi. Sekarang setelah Xiao Lei mengatakan itu, dia langsung mengangguk. Haha, keretanya mungkin sudah berangkat sekarang. Kamu tidak perlu membayarku, lihat saja apakah rekan kerjamu sudah datang. Xiao Lei menoleh dan melihat seorang pria dan wanita membawa tas berjalan mendekat. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Bai Jie, Chudong, di sini. Xiao Lei, apakah ini pacarmu? Kami baru saja mengambil foto untuk kalian berdua. Gadis itu berjalan menghampiri mereka berdua dan berjabat tangan dengan Yemo. Halo, aku Bai Jie, rekan kerja Xiao Lei. Yemo kemudian berjabat tangan dengan Chudong sebelum berkata, saya Yemo, saya baru saja bertemu dengannya belum lama ini. Kalau begitu, kau harus bekerja lebih keras. Xiao Lei adalah wanita cantik di saluran kami. Orang-orang yang merayunya bisa mengantre dan memenuhi seluruh jalan. Meskipun kau tidak buruk, tapi kau tetap harus bekerja keras. Bai Jie sudah mulai bercanda dengan Yemo. Xiao Lei dengan cepat meninju Bai Jie, hentikan, berhenti mengatakan hal-hal aneh. Ayo, aku yang bayar makanan hari ini. Yemo menyelamatkan hidupku, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Chudong teringat dan segera berkata, Yemo, apakah dia guru yang menyelamatkanmu terakhir kali di Flowing Snake? Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Bahkan Bai Jie pun memandang Yemo secara berbeda. Sudah jelas, nilainya jauh lebih tinggi sekarang. Xiao Lei menarik mereka pergi tanpa daya. Dia menyesal telah menceritakannya kepada semua orang sekarang. Setelah dia dipaksa makan bersama ketiganya, Yemo harus meninggalkan nomornya dan mencatat nomor mereka sebelum dia sempat pergi. Namun Xiao Lei sangat kecewa. Dia akhirnya berhasil mengajak Yemo keluar, tetapi mereka hanya makan bersama rekan kerjanya. Tidak ada perkembangan sama sekali. Tidak mungkin, Xiao Lei, kau benar-benar menyukainya. Bai Jie melihat wajah Xiao Lei yang hilang setelah Yemo pergi dan bercanda. Xiao Lei menggelengkan kepalanya. Dia tidak benar-benar menyukainya, tetapi itu adalah perasaan yang tidak dapat dia gambarkan. Dibandingkan dengan Yemo, Wang Qianjun yang meninggalkannya adalah sampah. Namun, dia tahu bahwa dari aspek manapun, dia jauh lebih buruk daripada Ning Qingsui. Dan, Ning Qingsui adalah istri sahnya. Jika dia tidak bertemu dengannya hari ini, dia tidak akan mencarinya. Ayo, aku akan ceritakan tentang parit layang itu. Kalau berhasil, mungkin kita bisa masuk sore ini. Tidak hanya wartawan dari saluran kita, jadi persaingannya sangat ketat. Aku harap kita bisa membuat laporan yang paling menarik dan mengalahkan saluran lainnya, kata Xiao Lei. Ketika Yemo kembali ke Sennongjia, tempat itu dikelilingi oleh pasukan bersenjata sungguhan. Banyak mesin sedang menggali, dan semua rintangan telah disingkirkan. Dari kelihatannya, mungkin hanya butuh waktu setengah hari sebelum mereka mendekati parit udara. Para wartawan yang mengelilingi luar mencoba mengambil foto. Yemo menyadari bahwa ada beberapa master di sini, tetapi yang tertinggi hanya tingkat dasar Black Level. Dia bisa menghindarinya dengan tidak terlihat selama dia tidak menggunakan Qi. Hanya dalam beberapa menit, Yemo berhasil melewati mesin-mesin dan tiba di Palka lagi. Meskipun jaraknya hanya puluhan meter dari ruang terbuka di luar, suara itu sepertinya dimatikan begitu dia tiba di sini. Semuanya sunyi senyap. Angin suram bertiup melewati telinga Yemo. Yemo segera tahu bahwa ini bukanlah angin, melainkan sesuatu yang nyata. Indra spiritualnya memindai dan ada bayangan samar di langit. Pada saat ini, suara penggalian dari luar terdengar lebih keras. Yemo memindai indra spiritualnya di parit langit. Ada area seluas sekitar 70 meter. Ada sebuah tempat berdiri, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah tempat berdiri itu. Meskipun Yemo tidak benar-benar percaya hantu dan roh jahat, dia tidak akan percaya kata-kata para ahli omong kosong itu. Setiap kali ada fenomena yang tidak dapat dijelaskan, itu pasti karena medan magnet atau omong kosong lainnya. Ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dijelaskan di dunia ini, dan Yemo, yang datang dari alam kultivasi, mengetahui lebih banyak hal yang tidak dapat dijelaskan di sana. Dalam pandangan Yemo, ini karena jumlah Qi spiritual di dunia ini lebih sedikit. Qi spiritual dapat membuat segalanya tumbuh dan menjadi cerdas. Tanpa Qi spiritual, hal-hal di dunia ini akan kehilangan atribut khususnya. Meskipun Yemo merasa ada roh jahat yang tidak bisa dilihatnya di sini, dia tidak keberatan. Indra spiritualnya bisa merasakannya. Ditambah lagi, roh jahat ini memiliki rasa takut alami terhadapnya. Yemo melompat dari selokan dan mendarat di mimbar. Dia langsung melihat kamera dan melemparkan bola api tanpa ragu-ragu, membakar kamera itu menjadi abu. Dia melompat dari tempat berdirinya dan mendarat di tanah. Begitu dia melakukannya, dia melihat banyak mayat. Mereka meninggal belum lama ini. Tempat ini memang aneh. Dia memindai indra spiritualnya. Tempat ini tidak seperti yang dikatakan Xiao Lei, sebuah makam kuno. Itu adalah dasar sungai yang kering. Ada batu dan pasir di mana-mana. Ada juga beberapa tulang kuno dan tanaman busuk. Yemo paling peduli dengan kuali itu. Dia segera menemukan kuali itu di tempat lain. Kuali itu ditinggalkan begitu saja di sana. Yemo datang ke tempat ini dan saat dia ingin mengambilnya, dia merasakan permusuhan menyerang dari sampingnya. Dia langsung tahu itu adalah roh jahat tadi. Bahkan Yemo tidak tahu apa itu sebenarnya. Jika itu hantu, mengapa ada bayangannya? Jika itu binatang, mengapa hanya bisa dilihat oleh indera roh?
Tujuan utama Ye Mo ke sini adalah kuali, tetapi sekarang setelah dia diserang oleh roh, dia menjadi marah. Ditambah lagi, benda ini membuat Ning Qingsui takut sebelumnya. Mungkin banyak mayat di sini terkait dengannya. Niat membunuh meningkat saat dia segera mengelilingi bayangan itu dengan cinya dan melemparkan beberapa bola api ke arahnya. Tampaknya roh jahat itu hanya bisa menakuti orang dan menghilang. Ketika bertemu dengan seorang kultivator sejati seperti Ye Mo, ia tidak bisa melawan sama sekali. Terdengar suara melengking dan benda itu berubah menjadi debu. Ye Mo kecewa. Semudah itu. Dia bahkan tidak mencoba dan benda ini hilang. Tidak heran jimat yang dia buat di tahap 1 pengumpulan Qi dapat menghentikannya. Benda ini hanya bisa bertahan di parit langit. Jika dibiarkan, bahkan seniman bela diri kuno pun dapat membunuhnya dengan merasakan Qi. Namun, meskipun Ye Mo membunuhnya, dia masih tidak tahu apa itu. Setidaknya, Ye Mo tahu tidak ada pembudidaya di sini. Ye Mo tidak lagi memerhatikannya. Dia mengambil kuali itu, tetapi segera, dia kecewa. Kuali ini hanyalah sebuah model. Dengan kata lain, itu hanyalah sesuatu yang diukir dari batu, ditempatkan di sini seperti sebuah tanda. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan kembali menunduk. Ia menyusuri dasar sungai dan berjalan turun sejauh 100 meter lagi. Kemudian, sebuah pintu batu besar selebar beberapa meter muncul. Apakah ini benar-benar sebuah makam? Namun, jelas itu adalah dasar sungai yang kering. Dia mendorong pintu itu, tetapi tidak ada gerakan. Pintu ini bukanlah sesuatu yang bisa dia gerakkan dengan kekuatannya saat ini. Ye Mo mengeluarkan pedang panjang itu dari cincinnya dan mengirisnya sebanyak 4 kali ke arah tengah. Pintu batu itu terbuka seperti tahu. Ye Mo memindai indera spiritualnya, tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan udara busuk. Tidak ada bahaya. Ye Mo masuk dan ada deretan rak kayu lapuk. Ada banyak vas keramik, vas kayu, dan bahkan vas giok. Dengan angin yang dibawa Ye Mo, rak-rak lapuk itu semuanya hancur. Ye Mo menyingkirkan debu dan mulai melihat sekeliling dengan saksama. Yang pertama kali muncul di matanya adalah sebuah kuali berukuran sedang. Ye Mo memeriksanya dan menemukan bahwa itu bukanlah sebuah model melainkan kuali sungguhan. Ada kepala naga di setiap sisinya, dengan lubang di pinggang dan tutup. Itu adalah kuali yang lengkap. Persis seperti modelnya. Ye Mo gembira dan mengambilnya. Itu memang kuali yang bagus, dan bisa meramu banyak pil. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih bisa mencium bau herbal samar-samar. Ini adalah hal yang baik, tetapi Ye Mo tahu bahwa itu tidak berasal dari alam kultivasi. Bahkan dia tidak tahu dari bahan apa itu dibuat, tetapi itu pasti bahan terbaik. Pengerjaannya juga terbaik, tetapi tidak ada tanda formasi di atasnya. Jelas, itu tidak digunakan di alam kultivasi, tetapi Ye Mo merasa kuali ini tidak sesederhana itu. Ye Mo memahami situasinya dan membuat tebakan. Dahulu kala, tempat ini mungkin merupakan sekte tersembunyi yang meramu pil. Di depan sekte tersebut terdapat sebuah sungai, tetapi sesuatu terjadi dan sungai tersebut mengering. Sekte ini juga terkubur di bawah tanah. Sayang sekali dia hanya mendapatkan sebuah kuali. Ye Mo mencuci kuali itu hingga bersih, yang memperlihatkan sebuah model kuno. Kemudian, Ye Mo menemukan kata-kata Sennong di bagian bawahnya. Apakah ini kuali yang digunakan oleh leluhur orang Cina, Sennong? Jika memang begitu, maka kuali ini sangat berharga. Untungnya, dia datang lebih dulu. Dengan kuali itu, dia bisa melakukan banyak hal. Selama dia punya cukup banyak ramuan, dia bisa meramu pil. Dengan cara ini, dia akan berkultivasi lebih cepat. Ye Mo melihat-lihat ramuan yang berubah menjadi debu di sekitarnya dan merasa sakit hati. Sungguh disayangkan. Dia melihat sekeliling dengan saksama, tetapi benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Ye Mo merasa puas karena dia mendapatkan kuali di sini dan bersiap untuk pergi. Namun saat ini, dia berbalik dan melihat sosok manusia batu muncul di pintu. Ye Mo mengerutkan kening, apakah dia tidak melihatnya sebelumnya? Selain itu, dia tidak berhati-hati saat masuk. Dia sepertinya tidak ingat melihat sosok manusia batu ini. Sosok manusia batu ini sepertinya muncul setelah dia mengambil kuali. Memang, ini cukup menakutkan. Meski begitu, Ye Mo tidak peduli, dia sudah menghancurkan roh jahat saat itu, jadi dia tidak akan peduli dengan orang yang hanya terbuat dari batu. Ye Mo berjalan mendekat dan mengamati dengan indera spiritualnya. Orang batu ini tidak memiliki sesuatu yang aneh, dan di bawahnya tampak ada sebuah pot dupa. Ye Mo berjalan di depannya dan dengan hati-hati menyingkirkan orang batu itu. Namun, begitu Ye Mo memindahkan orang batu itu, dia merasakan tanah berguncang. Tidak bagus, jika Ye Mo masih belum tahu bahwa orang batu ini adalah saklar perangkap, dia akan terlalu bodoh. Begitu pikiran itu muncul, Ye Mo mendengar suara gemuruh besar dari luar. Ye Mo memindai indera spiritualnya. Parit langit runtuh lagi, dan masih mencapai ke dalam. Ye Mo segera mengerti bahwa jika dia tidak keluar tepat waktu, dia akan dikubur hidup-hidup. Meskipun dia berada di tahap 3 Qi Gathering, akan sangat sulit untuk keluar dari tanah setelah terkubur 1 hingga 200 meter di bawah tanah. Tempat ini bukanlah gurun, melainkan penuh lumpur dan batu. Namun, Ye Mo tidak khawatir, meskipun dia terkubur, akan sulit untuk keluar, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Gelombang lumpur berjatuhan. Dia tahu tidak mungkin untuk keluar melalui pintu batu karena pintu itu mungkin sudah penuh. Ye Mo berbalik dan berlari ke dalam. Ada rak-rak kayu busuk dan tanaman herbal di mana-mana. Ini membuatnya berpikir tentang tempat yang dilihatnya di padang pasir, ada banyak tanaman merambat hati ungu, tetapi semuanya berubah menjadi debu. Ye Mo awalnya ingin berlari sampai ke ujung dan membuka jalan dengan pedang panjang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa jika tempat ini adalah tempat meramu pil, tidak mungkin hanya ada satu jalan keluar. Namun saat ia mencapai ujungnya, gumpalan besar lumpur jatuh sebelum ia bisa mencabut pedang panjangnya. Ye Mo tahu sudah terlambat. Sekarang bukan saatnya untuk menyesal. Dia segera membentuk penghalang dengan energi spiritualnya untuk menghindari terhantam batu. Keruntuhan itu datang dan pergi dengan cepat. Tepat ketika Ye Mo tidak dapat menahannya lagi, keruntuhan itu telah berhenti. Ye Mo tahu bahwa dirinya terkubur sepenuhnya di bawah tanah.
Meskipun Ye Mo terkubur di bawah tanah, dia sama sekali tidak merasa khawatir. Dia takut dikubur karena akan terlalu kotor untuk ditutupi lumpur. Namun sekarang setelah dia terkubur, dia masih bisa keluar. Itu hanya sedikit merepotkan, tetapi 100 meter di bawah tanah tidak cukup untuk merenggut nyawanya. Ye Mo mencabut pedang panjangnya dan mulai menggali di dinding batu. Ia memutuskan untuk menggali ke depan. Jika tidak ada jalan keluar, ia akan mulai menggali ke atas karena setelah 10 meter, tidak akan ada tempat untuk meletakkan puing-puing. Ye Mo merasa beruntung. Dia hanya menggali kurang dari 10 meter dan akhirnya berhasil menembusnya. Udara segar masuk dan Ye Mo merangkak keluar. Saat itu dia berada di tengah tebing. Dia mendesah. Meskipun dia sangat kotor, dia tidak harus melewati 100 meter tanah. Tepat saat Ye Mo bersiap pergi, dia mendengar suara-suara dari atas tebing. Yulian, aku akan mengatakannya lagi, bahkan jika kau mengejarku sampai ke ujung bumi, aku tidak mengambil apapun dan aku tidak membunuh Bian Po. Suara itu adalah suara wanita yang sangat menyenangkan. Mendengar ini, Ye Mo ingin mengulurkan indera rohnya tetapi dia segera menariknya kembali. Ye Mo tahu seberapa kuat Bian Po. Karena orang ini dicurigai membunuh Bian Po, itu berarti dia setidaknya setara dengannya, dan orang yang bisa mencela wanita itu tentang hal itu jelas juga tidak lemah. Jika dia mengulurkan indera rohnya sekarang, itu akan bunuh diri. Sahabat Jing Si Dao, jangan omong kosong. Kau bukan satu-satunya yang datang untuk mencari buah labu daun merah, tetapi tampaknya kau satu-satunya yang masih hidup. Aku melihatmu membunuh si botak Ligang, apakah kau akan menyangkalnya? Membunuh Bian Po berarti membentuk permusuhan dengan Dian Chang, dan saudara Bian Po, Bian Chao, diperkirakan akan segera mencapai tingkat bumi, apakah kau pikir dia akan membiarkanmu pergi jika kata-kata itu keluar? Bahkan serenitimu akan berada dalam bahaya. Pria bernama Yulian itu berbicara sangat lambat, sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Ye Mo sudah menebak siapa wanita itu. Dia adalah biarawati yang bertarung dengan si botak di puncak tebing sebelumnya. Dia hanya tidak menyangka si botak akan dibunuh olehnya. Dari sudut pandang Ye Mo, pedang si botak lebih kuat dari biarawati itu, jadi dia bertanya-tanya bagaimana biarawati itu membunuhnya. Tampaknya biarawati ini tidak sederhana, dan dia adalah wanita yang kejam. Jika dia melawannya, dia harus berhati-hati. Namun, Jing Si berkata, percaya atau tidak, meskipun aku membunuh Ligang, aku tidak membunuh Bian Po dan aku tidak mendapatkan buah labu daun merah. Jika kau masih tidak percaya padaku, aku juga tidak takut padamu. Yulian mencibir. Aku berbisnis denganmu dengan tulus, tetapi kau seperti ini. Jing Si, kau punya dua pilihan, satu adalah mengambil 3 buah labu daun merah dan tidur denganku sekali. Kedua, aku akan pergi ke Dian Chang dan mengatakan kau telah membunuh Bian Po. Jangan lupa bahwa meskipun Serenity tidak buruk, dibandingkan dengan Dian Chang, itu tidak ada apa-apanya. Tidak tahu malu, Jing Si langsung menegur dengan marah. Ye Mo tiba-tiba berpikir, Serenity, bukankah itu sekte Luo Susu? Dia tidak menyangka Jing Si ini berasal dari Serenity, dari sekte yang sama dengan Luo Susu. Dia bertanya-tanya siapa dia bagi Luo Susu. Jika mereka bertarung nanti, haruskah dia menyelamatkannya? Haha. Lian Yu tertawa tetapi dia langsung berhenti, Jing Si, dibandingkan dengan sifat tak tahu malumu, aku jauh lebih rendah darimu. Kau menyebabkan kematian si Jie Jing Xin demi seorang pria. Aku benar, bukan? Setelah kau melukai si Jiemu, kau menangkap pria itu dan meniduri pria lain di depannya untuk membalas dendam. Kemudian, kau membunuh mereka semua termasuk pria yang kau cintai. Katakan padaku, apakah aku setara denganmu dalam hal sifat tak tahu malu? Kamu. Wanita itu hanya mengatakan itu dan tidak ada yang lain. Yulian tidak terburu-buru. Dia hanya menunggu jawaban Jing Si. Setelah beberapa saat, Jing Si berkata perlahan, karena kamu tidak keberatan, aku akan setuju, tetapi aku harap kamu akan menepati janjimu. Lalu, Ye Mo mendengar suara gemericik pakaian yang dilepas. Tunggu. Suara Yulian menghentikan Jing Si untuk terus melepaskan pakaiannya. Suara Jing Si melembut. Karena aku sudah berada di tanganmu dan aku menyetujui permintaanmu, apalagi yang kau inginkan. Agak aneh, sepertinya ada yang berbeda dari apa yang kudengar. Meskipun aku yakin kau membunuh pria yang kau cintai dan kau meniduri pria lain juga benar, bagaimana kau bisa tetap perawan? Suara Yulian penuh kewaspadaan. Sebelum Jing Si menjawab, dia mencibir. Aku sudah tidak tertarik padamu, kamu tinggal ambil 3 buah labu daun merah dan kesepakatan kita selesai. Setelah itu, kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Aku sudah meniduri banyak wanita, dan aku bisa tahu siapa yang masih perawan atau tidak. Jangan mempermainkanku. Awalnya, Ye Mo berpikir apakah dia harus membantu Jing Si nanti, tetapi setelah mendengar percakapan mereka, Ye Mo benar-benar kehilangan pikiran itu. Sepertinya mereka berdua bukan orang baik, mengapa Susu berada di sekte yang kacau seperti itu? Wanita jalang, beraninya kau menyerangku. Suara amarah Yulian terdengar. Kemudian, Ye Mo mendengar suara perkelahian. Dari suaranya, Ye Mo tahu Yulian menggunakan pedang dan tidak kalah dengan Jing Si. Ye Mo harus mengakui kekalahannya pada Jing Si. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia membunuh si botak bermata segitiga, dia masih bisa bertarung setara dengan Yulian setelah membunuh seorang master tingkat bumi. Dapat dilihat betapa uletnya dia. Dia tidak berani mengulurkan indera spiritualnya, juga tidak berani memanjat dan menonton, jadi dia duduk. Dia akan pergi setelah keduanya selesai. Bentrokan senjata semakin sering terjadi, lalu semakin jarang hingga akhirnya berhenti. Ye Mo menunggu 1 jam lagi sebelum memperluas indera spiritualnya. Wanita itu telah pergi dan hanya tubuh Yulian yang tersisa. Ye Mo memanjat tebing, tenggorokan Yulian hancur oleh sapuan ekor kuda. Ye Mo mencari tubuhnya dan menemukan piring Dio kecil. Di sana tertulis, 37. Ye Mo mengambil piring itu dan membakar Yulian hingga menjadi abu. Tepat saat dia bersiap untuk pergi, dia melihat semak berlumuran darah di jalan turun. Sepertinya Jing Si pergi dari sini. Ini berarti dia terluka cukup parah.
Mengira Jingxi berasal dari tempat yang sama dengan Luo Susu, Ye Mo mengikutinya dengan tenang meski mengkhawatirkan kekuatannya. Meskipun darah di jalan berkurang, Ye Mo masih bisa menemukan jalan Jingxi dengan indera spiritualnya. 2 jam kemudian, Ye Mo melihat seorang biarawati pingsan di tanah di samping sungai. Dia tidak sadarkan diri. Sepertinya dia terluka parah. Jika dia tidak pingsan, dia bisa terus mengikutinya, tetapi sekarang Ye Mo tidak berdaya. Ye Mo tidak tahu apakah dia harus menyelamatkannya. Jika dia melakukannya, wanita yang menyakiti si Jie-nya ini jelas bukan orang baik. Ditambah lagi, Ye Mo tidak percaya bahwa Yulian akan berbohong ketika hanya ada mereka berdua. Jika dia tidak menyelamatkannya, Ye Mo masih membutuhkannya untuk membawanya ke Serenity. Tepat saat Ye Mo berjongkok, indera spiritualnya menyadari kelopak mata Jingxi bergerak. Dia segera memulihkan indera spiritualnya. Dia tahu bahwa Jingxi akan segera bangun. Ye Mo segera berjalan ke depannya dan berkata dengan heran, mengapa ada biarawati di sini? Apakah dia juga bertemu dengan binatang buas sepertiku? Apakah dia sudah mati? Kemudian, Ye Mo hendak membantunya berdiri, tetapi pada saat ini Jingxi membuka matanya dan dengan cepat berkata, terima kasih, aku bisa bergerak, bisakah kamu membantuku mengambil air, aku sangat haus. Kau baik-baik saja, itu bagus, aku tersesat dan dikejar oleh binatang buas. Aku tidak membawa botol apapun, kata Ye Mo tanpa daya. Jangan khawatir, ambil saja dengan tanganmu. Kemudian, wajah Jingxi menjadi sangat pucat setelah ini. Jelas dia telah kehilangan banyak darah. Ye Mo mengambil beberapa genggam air untuk diminumnya. Kemudian, Jingxi mengeluarkan botol dari pakaiannya dan ingin mengoleskan obat pada lukanya, tetapi tangannya gemetar cukup lama dan tidak mampu melakukannya. Apakah kamu ingin aku membantu? Meskipun Ye Mo sebenarnya tidak ingin membantu, jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia akan dicurigai oleh biarawati itu. Terima kasih banyak, bantu aku menaburkan bedak pada lukaku. Dia hanya mengucapkan beberapa kalimat dan sudah terbatuk-batuk. Jelas, dia terluka parah dan kehilangan banyak darah. Ye Mo berjalan mendekat dan menggendongnya di atas sebuah batu besar. Kemudian, ia membuka botol itu. Jingxi ini tampak seperti berusia paling tua 30 tahun, tetapi Ye Mo merasa ia jauh lebih tua dari 30 tahun. Namun, ia tetap terasa sangat lembut di tangannya. Ye Mo benar-benar memikirkan Ning Qingsui. Tubuh Ning Qingsui jauh lebih nyaman untuk digendong daripada tubuhnya. Ada banyak luka di tubuhnya, tetapi ada 2 yang paling serius. Satu di bawah payudara kirinya, dan satu lagi di pinggangnya. Meskipun Ye Mo membantu Jingxi dengan obatnya, dia tidak memperhatikan dadanya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada gerakan Jingxi. Wanita ini adalah wanita yang kejam, jadi dia harus waspada jika dia tiba-tiba menyerang. Ketika Ye Mo membuka pakaian di pinggangnya, dia tidak terkejut dengan kulit putih mulus biarawati itu, tetapi dia memiliki pita yang sangat seksi dan menarik yang menutupi perut dan dadanya. Sebenarnya ada biarawati seperti ini. Ada 2 bunga teratai yang disulam di atasnya dengan kata-kata, hatiku sama seperti hatimu, laki-laki, jangan pernah mengkhianati perasaan. Ye Mo tertawa sendiri. Tampaknya biarawati ini adalah biarawati yang cukup penyayang. Tetapi jika biarawati ini benar-benar membunuh pria yang dicintainya seperti yang dikatakan Yulian, maka dia terlalu menakutkan. Ye Mo tiba-tiba menyadari bahwa dia melihat gerombolan itu, dan meski hanya sebentar, dia khawatir kalau dia menyadarinya. Memikirkan hal ini, dia dengan hati-hati mengeluarkan indera spiritualnya. Dia tahu bahwa biarawati ini terluka parah dan tidak memiliki indera yang tajam saat bertarung. Akan sulit baginya untuk menyadari indera spiritualnya. Meski begitu, Ye Mo tetap sangat berhati-hati. Dia mengamati sebentar dan biarawati ini tampaknya tidak menyadarinya. Hanya saja wajahnya sedikit pucat, dan matanya cekung. Ye Mo sedikit lega. Luka biarawati itu berada di dekat plester, terlepas dari itu, Ye Mo bersiap untuk mengoleskan obat di sana. Saat dia mengangkat pita biarawati itu, dia melihat niat membunuh melintas di mata biarawati itu. Ye Mo mencibir. Dia memang kejam. Dia mengobati lukanya tetapi dia ingin membunuhnya. Dia harus lebih berhati-hati nanti. Jari Ye Mo bergerak dan sehelai rumput kecil dari cincinnya jatuh ke tangannya. Dia menundukkan kepalanya untuk menghalangi pandangan biarawati itu dan mengambil sari rumput itu dan mencampurnya ke dalam obat biarawati itu sebelum mengoleskannya ke luka-lukanya. Akhirnya selesai. Ye Mo menghela napas lega dan mendongak. Wanita ini sebenarnya sedikit tersipu dan berkata dengan suara pelan, terima kasih, kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah mati. Jelas, dia sangat malu saat berbicara. Itu berarti bagian pribadinya terlihat dan dia merasa malu seperti wanita. Ye Mo merinding di sekujur tubuhnya. Biarawati ini jauh lebih tua darinya, tetapi dia masih bertingkah muda. Ye Mo melihatnya dan menggigil. Wanita yang sangat menakutkan, tindakannya sangat alami. Jika Ye Mo tidak melihat niat membunuh di matanya sebelumnya, mungkin dia akan mempercayainya. Pada saat ini, dia memikirkan Ni Suang-Suang. Kedua wanita itu memiliki bakat alami dalam berakting, tetapi Ni Suang-Suang jauh dari biarawati ini. Melihat Ye Mo menatapnya dengan bingung, biarawati itu mengira pemuda ini terkejut dengan penampilannya. Niat membunuh yang lebih kuat muncul di hatinya. Dia menatap kulitnya, apakah dia masih ingin hidup? Dan, dia memiliki tatapan penuh nafsu. Namun, wajahnya semakin memerah karena malu. Dia masih membutuhkannya sekarang. Aku belum menanyakan namamu. Kau telah menyelamatkan hidupku, aku. Jingxi tergagap seolah-olah dia benar-benar tidak punya cara untuk membalas Ye Mo karena telah menyelamatkan hidupnya. Ye Mo melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya. Merupakan kehormatan bagiku untuk menyelamatkan wanita cantik sepertimu. Kau tidak perlu membalas budiku, namaku Dahu. Aku ingin tahu siapa namamu. Ye Mo teringat RHU di Luochang dan langsung teringat nama Dahu. Terima kasih, Dahu, namaku Jing Zier. Aku ingin mengumpulkan beberapa tanaman obat di sini, tetapi aku bertemu dengan beberapa orang jahat. Aku ditusuk oleh mereka.
Untungnya, aku memiliki beberapa ilmu bela diri dan aku hampir berhasil lolos dari sini, kata Jingxi malu-malu. Ye Mo memikirkannya dengan nada menghina. Dia tidak terlalu bodoh, meniru alasanku dikejar binatang buas. Namun, wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan. Ini berarti kamu tahu seni bela diri. Kudengar ada banyak master yang tersembunyi di suatu tempat, Sister Zier, apakah kamu juga seorang master yang tersembunyi dari dunia normal? Ye Mo berpikir, karena kau ingin bersikap muda dan naif, aku akan membiarkanmu bersikap seperti itu. Apapun yang dikatakan Jingxi, dia akan melakukannya. Seperti yang diduga, Jingxi kembali bersikap malu, membuat orang-orang merasa seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara dengan seorang pria. Setiap kali dia berbicara, seolah-olah dia tidak bisa menahan rasa malunya. Dia menunduk dan berkata, aku bukan master, aku hanya belajar beberapa gerakan dari masterku. Masterku adalah master sejati. Haha, dia memintanya untuk belajar seni bela diri. Ye Mo bersukacita dan dengan gugup bertanya, Sister Zier, apakah sekte Anda menerima murid laki-laki? Saya sudah memiliki minat pada seni bela diri sejak saya masih muda. Mendengar perkataan Ye Mo, ada ekspresi kesadaran di mata Jingxi, tetapi dia berkata, aku bisa pergi menemuimu, tetapi jika bakatmu tidak cukup baik, tidak ada yang bisa kulakukan. Jika keadaanku semakin buruk, ketika aku sudah lebih baik, aku bisa mengajarimu beberapa gerakan secara rahasia. Bagaimana dengan ini, di mana kamu tinggal, aku akan mengantarmu kembali. Terlalu berbahaya di sini. Kemudian, Ye Mo menatapnya dengan gugup. Dia benar-benar gugup kali ini karena jika biarawati ini setuju, dia akan tahu di mana Luo Susu berada. Jingxi mengerutkan kening dan mencibir, dia mengambil umpan itu. Namun, tak lama kemudian, dia mendongak dengan malu. Kuil kami berada di Gunung Wuliang. Hanya saja agak jauh, kurasa itu akan merepotkanmu. Sebenarnya di Gunung Wuliang, Ye Mo cukup terkejut. Meskipun dia tahu ada sekte tersembunyi di sana, dia tidak menyangka Serenity juga ada di sana. Biarawati ini benar-benar bisa berlari, dia datang jauh-jauh dari Gunung Wuliang ke Sennongjia. Dia tertegun sejenak dan menjawab, tidak masalah, aku suka pergi kemana-mana. Aku memang berencana pergi ke Gunung Wuliang. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kita bisa pergi bersama. Ye Mo mencibir. Dia berbicara begitu banyak hanya agar dia bisa mengirimnya kembali. Keduanya memikirkan hal yang sama, dan dengan demikian mereka segera mencapai kesepakatan. Mereka berdua adalah wanita dan juga sangat cantik, tetapi ketika Ye Mo menggendong Ning Qingsui, hatinya dipenuhi riak-riak. Adapun ketika dia menggendong biarawati ini, dia dipenuhi dengan kegelisahan. Indra spiritualnya mengawasi setiap gerakan biarawati itu, takut bahwa dia akan membunuhnya kapan saja. Jika bukan karena Luo Susu, dia tidak akan pernah membawa bom seperti itu padanya. Dia harus mengatakan bahwa Jingxi jauh lebih mengenal Sennongjia daripada dirinya. Di bawah bimbingannya, dia hanya butuh waktu 2 jam untuk berjalan keluar dari sana. Melihat Ye Mo hanya bernapas sedikit berat, Jingxi menyegarkan pendapatnya tentang pemuda ini. Daya tahannya sangat baik. Dia telah menggendongnya selama beberapa jam dan hanya tampak sedikit lelah. Dia tidak tahu bahwa Ye Mo tidak sedikit lelah. Sebenarnya, dia tidak lelah sama sekali. Yang membuat Jingxi semakin penasaran adalah dahu ini tampak bernafsu saat mentraktirnya, tetapi sekarang, meskipun dia sudah menggendongnya selama lebih dari 2 jam, dia sama sekali tidak berusaha memanfaatkannya. Hal ini membuatnya merasa agak aneh. Ye Mo tidak tahu kalau dirinya hampir terekspos karena hal ini. Dia bertanya dengan hati-hati, kakak, bagaimana kita bisa ke Gunung Wuliang, apakah kita naik kereta atau pesawat? Tidak perlu, aku akan menyetir ke sini. Jingxi menunjuk ke tempat parkir di luar Sennongjia. Ye Mo tidak menyangka biarawati ini akan menyetir sendiri. Dia melihat mobil Audi lintas alam dengan plat militer. Biarawati ini benar-benar hebat. Biarawati itu juga tidak menyangka bahwa keterampilan Ye Mo dalam mengendarai mobil begitu hebat. Ketika Ye Mo baru mulai mengemudi, dia tahu bahwa Ye Mo masih pemula dan tidak begitu paham cara mengemudi, tetapi setelah menempuh jarak 200 km, dia sudah familiar dengan mobil dan menambah kecepatan. Akhirnya, mobil itu melaju hingga 256 km per jam dan terus melaju. Ye Mo ingin sampai di sana secepat mungkin kalau biarawati itu pulih di tengah jalan dan melawannya. Namun, Jingxi menatap Ye Mo dan berpikir, apakah pemuda ini benar-benar seorang turis? Dia percaya diri dengan penampilannya, dan setelah begitu dekat dengannya begitu lama, dia sebenarnya tidak melakukan apapun atau menggodanya. Ini bukan hal yang utama, ketika ia pertama kali mulai mengemudi, keterampilannya tidak bagus, tetapi sekarang, ia menjadi lebih baik dan lebih cepat. Ada orang pintar, tetapi ia belum pernah melihat seseorang yang dapat belajar secepat ini. Dan ada hal lain, pemuda ini melihat ke sekeliling sambil mengemudi. Jelas, perhatiannya tidak tertuju pada mobil yang melaju kencang. Apakah dia berpura-pura? Tapi apa gunanya ini baginya? Jingxi menatap Ye Mo dan merasa lebih waspada. Ye Mo teringat pada Luo Susu. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menimbulkan kecurigaan Jingxi. Ini adalah pertama kalinya dia mengemudi, tetapi dia segera terbiasa. Dia mempelajarinya dari Wendong. Melihat Ye Mo masih melihat sekeliling sementara mobil itu semakin cepat, Jingxi tidak dapat menahannya. Jika mereka bertabrakan, akan sulit baginya untuk hidup bahkan jika dia tidak terluka, apalagi jika dia terluka parah. Dahu, pelan-pelan saja jalannya. Kamu mengemudi terlalu cepat. Aku merasa sedikit pusing, kata Jingxi. Oh. Ye Mo mendengar kata-katanya dan merasa takut. Dia terbangun dari ingatannya tentang Luo Susu. Dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa jalan, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu bermasalah. Dia mengemudi terlalu cepat dan itu pasti membuat Jingxi curiga. Dia mengemudi dengan cepat karena secara tidak sadar dia ingin pergi menemui Luo Susu lebih cepat. Tepat saat mobil Ye Mo melambat, sebuah Porsche mengejarnya. Mobil itu sejajar dengan mobil Ye Mo.
Jendela terbuka dan seorang pemuda berusia 20-an berkata kepada Yemo, "Bro, kemampuan mengemudimu lumayan, bagaimana kalau kita balapan saja? Aku tidak bisa mengejarmu sebelumnya." Yemo juga menurunkan kaca jendela dan menatap pemuda itu. Dia tersenyum dan tidak menjawab. Pada saat ini, dia menyalakan mesin dan menoleh ke biarawati itu dengan nada meminta maaf, "Maaf, Suster Zier, saya dulu suka menyetir dan saya sering mengikuti kompetisi. Karena suatu kecelakaan, keluarga tidak mengizinkan saya menyetir lagi. Sudah 5 atau 6 tahun sejak terakhir kali saya menyetir. Sekarang ketika saya menyetir, rasanya agak asing bagi saya. Saya akan menyingkirkan anak ini agar dia tidak mengganggu kita." Kemudian, dia menunjukkan senyum polos. Meskipun Yemo tidak tahu apakah ini akan menghilangkan kecurigaannya, dia tetap harus melakukannya. Kemudian, melihat bagaimana Yemo menambah kecepatan lagi, Jingxi mengerutkan kening, apakah anak ini benar-benar seorang pembalap yang sudah lama tidak mengemudi. Namun, keterampilan mengemudinya sangat bagus. Jika dia seorang pembalap, itu mungkin benar. Lagi pula, dia sudah tidak mengemudi selama 5 tahun, jadi wajar saja jika dia agak berkarat. Ditambah lagi, melihat betapa kompetitifnya dia tidak tampak seperti orang yang sangat pintar. Kecepatan Yemo kembali meningkat. Tak lama kemudian, dia meninggalkan Porsche itu dan semakin menjauh hingga tidak terlihat lagi. Dia menoleh ke arah Porsche itu sebelum kembali melambat. Porsche itu berhenti, dan seorang pemuda berusia 20-an keluar. Ia menepuk kap mobil dan menarik napas dalam-dalam sambil melihat Audi yang menghilang. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar maniak, kurasa dia pembalap profesional. Keluarga lagu Beijing. Song Qiming dan Dong Fangxi sedang berbicara ketika Song Hai tiba-tiba berlari masuk. "Ada apa?" Song Qiming memahami kepribadian Song Hai. Dia biasanya sangat tenang, tetapi hari ini dia tampak sangat putus asa, yang berarti ada sesuatu yang penting. "Pimpinan, saya baru saja mendapat kabar, Ni Suang meninggalkan Beijing 2 jam yang lalu. Kami tidak tahu kemana dia pergi, dan cuti yang dia ajukan di sekolah adalah 1 bulan." Song Hai menatap Dong Fangxi. Rencana ini dipikirkan oleh Dong Fangxi, tetapi sekarang, orang utamanya telah pergi. Ini berarti bahwa rencananya hampir tidak berguna. Setelah itu, bukan hanya Song Qiming, bahkan Dong Fangxi pun mengernyit. Cuti Ni Suang terlalu kebetulan, dia tidak pergi lebih awal atau lebih lambat, tetapi dia harus pergi saat rencananya sudah ditetapkan. Song Qiming bereaksi cepat dan menatap Dong Fangxi dengan cemas. "Tuan Dongfang, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menghentikannya?" Dong Fangxi berpikir sejenak dan berkata, "Ni Suang sudah pergi, mencarinya seperti mencari jarum di padang pasir. Tapi aku masih punya beberapa pengganti, biar ku pikir-pikir." Song Hai dan Song Qiming tidak berani mengganggu Dong Fangxi. Mereka hanya duduk di samping dan menunggu. Setelah beberapa saat, Dong Fangxi berkata perlahan, "Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Ku dengar pemimpin keluarga Song memiliki anak perempuan tidak sah bernama Tang Beiwei. Namun, sekarang, dia hidup sangat miskin. Namun, penampilannya seharusnya tidak lebih buruk dari Ni Suang. Pemimpin keluarga Song, aku yakin kau tahu tentang ini, jika dia bisa menggantikan Ni Suang. Tidak." Wajah Song Qiming langsung pucat. Itu adalah anak haramnya 21 tahun yang lalu. Dia baru mendengar tentang mereka 2 tahun yang lalu, tetapi untuk melindungi ibu dan anak perempuan itu serta jabatannya, dia tidak pernah menghubungi mereka atau memberi mereka dukungan finansial. Song Qiming tidak tahu bagaimana Dong Fangxi tahu tentang ini. Awalnya, Song Qiming berencana membawa keduanya ke Beijing setelah posisinya stabil, tetapi dia tidak menyangka Dong Fangxi mengetahui hal ini. Meskipun hal ini sangat normal terjadi dalam keluarga besar, Song Qiming memperkosa gadis itu sekitar 20 tahun yang lalu dan membuat ibu dan anak itu berjuang sendiri selama 20 tahun. Jika musuh politiknya tahu tentang ini, itu akan menjadi pukulan telak baginya. Selain dirinya, dia tidak memberi tahu siapapun. Dia juga melakukan penyelidikan sendiri, tetapi Dong Fangxi bahkan tahu tentang ini. "Kalau begitu, tidak ada yang bisa kukatakan, tetapi aku perlu mengingatkanmu bahwa jika kau tidak menyerang, mungkin kau tidak akan punya banyak waktu. Aku pergi dulu, selamat tinggal." Kemudian, Dong Fangxi berdiri dan hendak keluar. "Tuan Dongfang, tolong tunggu sebentar." Wajah Song Qiming pucat. Kemudian dia berkata dengan lelah, "Tuan Dongfang, saya sudah berbuat salah kepada mereka selama 20 tahun. Jika saya masih akan menggunakannya sekarang, apa bedanya saya dengan seekor binatang? Tuan Dongfang, bisakah Anda menggantinya dengan orang lain?" Dong Fangxi tidak benar-benar akan pergi, dia duduk lagi dan berkata dengan dingin, "Kurang dari 1 bulan sampai pelelangan. Kau seharusnya tahu mengapa aku memilih mereka berdua. Ni Suang adalah aktor alami dan sangat memikat. Sementara itu, Tang Beiwei mendapat penghargaan akting di sekolah menengah, bisa dilihat dia memiliki bakat dalam berakting. Jika begitu, aku akan mencarikan seseorang di akademi akting untukmu." Mata Song Qiming penuh harap. Dong Fangxi menggelengkan kepalanya. "Aku sudah menyelidiki beberapa akademi akting besar, tidak ada yang bisa menandingi kecantikan Ni Suang dan Ning Qingsui. Dan, wanita-wanita itu terlalu sok penting, mereka bukan tipe yang disukai Yemo. Itu bukan inti masalahnya, yang terpenting adalah, Tang Beiwei akan bekerja untukmu dengan hidupnya, tetapi gadis-gadis lain hanya akan menganggapnya sebagai akting." Song Qiming menggelengkan kepalanya. "Jika Tang Beiwei tahu aku adalah ayahnya, dia pasti akan sangat membenciku. Bagaimana dia bisa mengorbankan nyawanya untukku?" Dong Fangxi tertawa dan meminum tehnya sebelum berkata, "Bagaimana jika itu karena ibunya?" Wajah Song Qiming berubah drastis. "Ada apa dengan Tang Jin?" Dong Fangxi mencibir, Song Qiming adalah orang yang berhati dingin, tetapi orang seperti ini sangat cocok untuknya. Song Qiming terlihat sangat khawatir, tetapi dalam hatinya, sejak kapan dia peduli dengan mereka? Namun, dia berkata perlahan, "Ibu Tang Beiwei dirawat di rumah sakit karena sakit parah setengah tahun lalu. Sekarang, keluarganya terlilit utang.
Meskipun Tang Beiwei memiliki 3 pekerjaan, dia tetap tidak mampu membayar biaya pengobatan yang mahal. Jika keluarga Song memberitahu Tang Beiwei bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah ini untuknya asalkan dia setuju untuk membantu, saya yakin dia akan setuju 100%. Dong Fangxi tidak akan pernah menyangka bahwa setelah Ni Suang pergi dan dia menemukan pengganti, rencananya tidak memiliki cacat lagi. Melihat Song Qiming yang bimbang, Dong Fangxi tampak sangat tenang. Dia sama sekali tidak khawatir Song Qiming tidak akan setuju. Dia akan setuju dengan istri dan putrinya saat ini, apalagi putri haramnya. Dia sangat memahami Song Qiming. Jika memang ada celah dalam rencana itu pasti Ye Mo. Dia belum pernah melihat Ye Mo, jadi semua informasi tentang Ye Mo didasarkan pada penelitian orang lain. Tandu adalah tempat yang terkenal akan keindahannya. Banyak orang kaya yang ingin menetap di sini, tetapi beberapa bulan yang lalu, terjadi ledakan besar di sini. Tidak hanya meledakkan rumah mewah itu, tetapi juga membunuh semua orang di dalamnya. Sejak saat itu, orang-orang kaya mulai pindah. Mereka merasa Tandu adalah tempat yang berbahaya. Kali ini, tempat itu adalah yang terkaya, mungkin lain kali akan menjadi yang terkaya kedua, ketiga. Ye Mo dan Wendong tidak tahu bahwa ledakan mereka menciptakan efek seperti itu. Di rumah sakit kedua Tandu, seorang wanita yang sangat kurus terbaring di ranjang pasien. Dia menatap langit-langit dengan mata kosong. Botol obatnya kosong, tetapi tidak ada perawat yang datang untuk menggantinya. Seorang gadis dengan rambut acak-acakan memegang botol air hangat dan berjalan masuk dengan sangat cepat. Ia melihat botol berisi larutan garam kosong, jadi ia segera memanggil perawat. Perawat membuang waktu sebelum akhirnya memasukkan larutan garam tetapi tidak menggantinya dengan serum. Tepat ketika gadis itu ingin mengatakan sesuatu, ia ditarik oleh wanita di tempat tidur. Melihat gadis itu datang, wanita itu menghela napas. Xiao Wei, ayo kembali, aku tidak ingin tinggal di sini. Ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu saat kita kembali. Tidak usah ibu, jangan khawatir. Aku akan menabung cukup banyak untuk membayar tagihanku. Ibu akan sembuh, kata gadis itu dengan tegas. Wanita itu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan sebuah gelang dari bawah bantal dan memberikannya kepada gadis itu. Simpanlah ini harus ditinggalkan oleh keluargamu. Jangan sampai hilang, ini sepasang, ketika kamu menemukan sepasang lainnya, mereka akan menjadi keluargamu. Ibu, aku tidak punya keluarga selain ibu. Gadis itu menggenggam erat tangan ibunya sambil menangis. Wanita di ranjang itu mendesah. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan suatu hari nanti. Ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Wanita itu melambaikan tangannya dengan lemah dan perlahan berkata, 21 tahun yang lalu, aku pergi ke Beijing sendiri. Saat itu aku sedang hamil beberapa bulan, dan aku mencoba mencari pria yang mencampakkanku. Dia tahu aku sedang hamil tetapi meninggalkanku sejumlah biaya hidup dan mengabaikanku. Aku tinggal di Beijing beberapa lama dan akhirnya tahu bahwa dia adalah putra sulung dari sebuah keluarga besar dan memiliki seorang istri. Putranya sudah berusia lebih dari 10 tahun. Aku benar-benar sedih dan marah pada saat yang sama, dan itu membuatku jatuh sakit. Ibu, gadis itu meraih tangan wanita itu dan memanggil dengan cemas. Wanita di ranjang itu memiliki tatapan mata melankolis saat dia melanjutkan, saat itu, saya tinggal di sebuah kuil. Kepala biksu sangat baik, dan dia mendatangkan tabib untuk menyelamatkan saya. Namun, saya kehilangan anak dalam perut saya. Mendengar hal itu gadis itu semakin cemas, ibunya kehilangan anaknya, siapakah dia saat itu? Wanita itu tampaknya tahu apa yang dipikirkan gadis itu dan dengan sedih berkata, saat itu, aku lebih baik mati daripada hidup. Meskipun tubuhku pulih, tetapi aku tidak punya keinginan untuk hidup. Biksu kepala melihat kesedihanku dan mencoba meyakinkanku. Kemudian, ketika aku sudah pulih sepenuhnya, aku ingin menjadi biarawati. Tetapi pada saat ini, biksu kepala membawa seorang gadis yang baru berusia 1 tahun, katanya seseorang meninggalkannya di pintu kuil. Gadis itu tampaknya telah memahami sesuatu. Wajahnya pucat, bukankah yang ada di depannya adalah ibunya? Beiwei, kamu bukan anak kandungku, aku juga tidak tahu siapa orang tuamu. Saat itu, biksu kepala hanya membawa gelang giok dan mengatakan 2 anak dibawa ke kuil, tetapi aku tidak tahu kemana biksu kepala mengirim yang lain. Aku merasa gelisah saat itu dan tidak bertanya, ku dengar anak itu dibawa pergi oleh pasangan muda yang datang untuk membakar dupa. Ibu. Mata gadis itu merah dan bengkak saat dia meraih tangan wanita itu dan berkata, ibu, apapun yang terjadi, ibu adalah ibuku, ibu adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Wanita itu membelai tangan gadis itu dengan ramah dan berkata, Beiwei, aku mungkin tidak akan hidup lama, ingatlah, kuil itu bernama kuil Luohong. Biksu utamanya bernama Wu San. Saat kau pergi ke Beijing, kau harus pergi mencari. Kemudian, ketika wanita itu hendak tertidur, gadis itu segera memposisikan wanita itu dengan baik dan berdiri. Dia tidak peduli dengan kelahirannya, dia hanya ingin mengumpulkan uang untuk mengobati ibunya. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda Tan Beiwei? Seorang pria parubaya masuk ke ruangan dan bertanya. Tang Beiwei mendongak dengan bingung ke arah pria itu dan mengangguk. Ya, ada apa? Pria parubaya itu menunjukkan senyum ramah dan berkata, saya punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda secara pribadi, apakah Anda punya waktu? Tang Beiwei mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dia tidak keberatan berbicara dengannya secara pribadi karena dia tidak punya apa-apa. Saat itu pukul 3 malam dan mobil Ye Mo telah tiba di sebuah rumah pribadi di dekat Gunung Wuliang. Yang tidak diduga Ye Mo adalah bahwa ini adalah sarang Jingxi. Meskipun Jingxi mengatakan ini adalah tempat tinggal kerabatnya, Ye Mo sama sekali tidak mempercayainya. Wanita ini menganggapnya sebagai orang bodoh. Sejak dia datang, dia akan terus memperhatikan Jingxi bahkan saat dia mandi. Ini bukan saatnya bersikap sopan. Dia tahu bahwa Jingxi ini mungkin sedikit curiga padanya. Bagaimanapun, dia tidak bisa santai.
Dia harus mengatakan bahwa meskipun dia tidak muda lagi, dia tetap terlihat seperti gadis berusia 20-an. Ketika dia menanggalkan pakaiannya, lekuk tubuhnya sangat jelas, dan kulitnya putih susu. Dua payudara besar di dadanya sama sekali tidak melorot. Anehnya, payudaranya tinggi saat berdiri. Yemo menggendong wanita ini sebelumnya dan tahu betapa halus dan elastisnya kulitnya. Terkadang, Yemo bahkan meragukan dirinya sendiri karena mengira mungkin Jingxi baru berusia 20 tahun. Dan, dia melihat bahwa sebagian besar lukanya telah membentuk koreng, yang berarti bubuknya cukup kuat. Dia sangat teliti saat mandi, menggosok tubuhnya dengan hati-hati dan bahkan melihat dirinya di cermin. Yemo berpikir bahwa wanita ini benar-benar mencintai kecantikan, tetapi dia memang cantik. Melihat seorang wanita telanjang yang mandi dengan indera spiritualnya, meskipun dia tahu wanita itu cukup tua dan kejam, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terangsang. Tepat ketika Yemo mengira tidak akan terjadi apa-apa dan hendak memulihkan kesadaran spiritualnya, biarawati itu mulai meraba pinggangnya. Di sanalah Yemo menumpahkan bubuk mesiu. Yemo langsung mulai khawatir, apakah dia sepintar itu? Apakah dia menyadari bahwa Yemo melakukan sesuatu di sana? Jingxi menempelkan jarinya di sana, merasakannya, lalu mencium jarinya. Yemo melihatnya mengerutkan kening dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat, berpikir biarawati ini sangat cerdik. Namun, dia merasa sedikit lega. Akhirnya dia tidak melakukan sesuatu yang aneh. Dia juga melepaskan tangannya dan merasakannya sebelum dengan hati-hati menyingkirkannya. Dia tampak sangat menghargai gelang itu. Tiba-tiba, Jingxi menghentikan semua gerakannya dan tampak waspada di mana-mana. Yemo yakin bahwa dia kembali peka terhadap indera spiritualnya jadi dia segera mengambilnya kembali. Dahu, kau di sana. Yemo mendengar biarawati itu memanggil di ruang tamu. Dia tahu biarawati itu tidak merasa aman dengannya dan ingin memastikan di mana dia berada. Dia menjawab tanpa ragu. Kemudian, dia akhirnya merasa lega. Untungnya, biarawati itu tidak merasakan indera spiritualnya atau dia akan ketahuan. Tak lama kemudian, dia selesai mandi dan melihat Yemo masih di ruang tamu. Dia berkata dengan malu, aku agak takut sendiri jadi aku memanggilmu. Yemo tersenyum polos dan berkata, jangan khawatir, aku akan tidur dulu. Namun, dia lebih berhati-hati. Biarawati ini terlalu waspada. Dia khawatir dia akan mencoba sesuatu padanya besok. Akan lebih baik jika dia meninggalkan bekas padanya malam ini. Dan, ketika dia membantunya mengoleskan bedak, niat membunuh di matanya tampak jelas. Ini berarti bahwa di matanya, kehidupan orang-orang tidak berbeda dengan rumput. Yemo bermeditasi selama setengah malam dan bangun pagi sekali untuk membuat sarapan. Kemudian, dia menunggu Jingxi. Jingxi terbangun dan melihat bubur dan hidangan kecil dibuat dengan sangat indah. Dia memuji ketekunan dan keteraturan Yemo. Pemuda ini tidak buruk, dia bahkan tidak ingin membunuhnya. Namun, mereka yang melihat kulitnya harus mati apapun yang terjadi. Melihat betapa baiknya dia akan membiarkannya mati dengan lebih mudah. Kakak Zier, aku sudah memasak bubur, kamu belum pulih, makanlah. Yemo mengambil mangkuk dan sumpit untuk Jingxi. Mehaem, rasanya lumayan, terima kasih, Dahu. Jingxi merasa bubur ini memang enak. Yemo tersenyum polos dan berkata, tidak apa-apa, asal kamu suka, aku bisa memasak lebih banyak untukmu. Jingxi tiba-tiba merasa linglung, mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar. Bertahun-tahun yang lalu, pria itu juga berkata, Saudari Zier, selama kamu menyukainya, aku bisa menemanimu setiap hari. Namun, setelah melihat si Jie, dia perlahan menjauh darinya dan tidur dengan si Jie. Pasangan jalang ini, memangnya kenapa kalau dia menyakiti si Jie? Pria itu masih melihat ke tempat si Jie berlatih sendiri setiap hari. Wajah Jingxi perlahan menjadi muram. Yemo tidak menyangka kata-katanya akan membuat wajah biarawati itu begitu muram. Dia berpikir dalam hati bahwa wanita ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Yemo takut kalau dia tiba-tiba akan menyerang dan rencananya akan hancur, jadi dia cepat-cepat berkata, Kakak Zier, cepat makan, cuaca mulai dingin. Aku tidak mau memakannya, Dahu. Tunggu aku di sini hari ini. Aku akan kembali dan memberitahu tuanku. Jika tuanku mengizinkan, aku akan kembali dan menjemputmu, kata Jingxi sambil berdiri. Hati Yemo hancur, wanita ini tidak memperlakukannya seperti yang diharapkannya. Dia benar-benar jahat. Menyeberangi sungai dan membongkar jembatan. Dia berdiri dengan cemas dan berkata, Saudari Zier, tetapi aku juga ingin melihat. Jingxi tersenyum manis dan menunjuk kepalanya dengan jarinya. Dahu, apakah aku berbohong padamu? Percayalah padaku, aku akan menjemputmu malam ini dan membiarkan tuanku menemuimu setidaknya sekali. Yemo tahu tidak ada gunanya bicara lagi dan hanya mencoba meninggalkan jejak padanya dan mengikutinya. Memikirkan hal ini, dia berjalan penuh harap dengan wajah memerah. Kakak Zier, kamu benar-benar cantik, aku ingin memelukmu. Hah. Jingxi terkejut dengan permintaan Yemo. Dahu yang jujur di matanya berani mengajukan permintaan seperti itu. Dia tiba-tiba teringat saat dia mandi tadi malam dan merasa ada yang mengintip. Apakah itu dia? Tapi dia tahu dia belum pernah berlatih seni bela diri kuno sebelumnya. Jika dia mengintip, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tetapi bagaimana jika dia yang mengintip? Memikirkan hal ini, Jingxi menatap Yemo yang penuh harap dan menyadari bahwa dia adalah pria yang sangat tampan. Ciri-ciri di wajahnya jelas, dan matanya sangat bersih. Melihat Yemo, Jingxi merasakan keakraban. Saat itu, dia juga menatapnya dengan penuh harap seperti ini, berkata, Kakak Zier, kamu benar-benar cantik, aku ingin memelukmu. Apakah itu dia? Jingxi merasakan api di hatinya. Sejak pria itu muncul, dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Yemo melihat Jingxi menatapnya dengan bingung. Ia pikir itu tidak baik, ia tidak sabar menunggu Jingxi menolaknya. Jika ia menolak, mustahil baginya untuk memeluk Jingxi dan membuat tanda. Yemo dengan tegas melangkah maju dan memeluk Jingxi yang wajahnya sudah sedikit memerah. Jantung Jingxi sudah berdebar kencang, dan Yemo tiba-tiba memeluknya seperti ini.
Tepat saat dia ingin mengamuk, dia merasakan aroma maskulin yang, dan tubuhnya melunak. Kemarin ketika Ye Mo menggendongnya selama 2 jam, hanya ada niat membunuh di hatinya, tetapi sekarang, dia benar-benar merasakan sedikit nafsu. Ye Mo segera merasakan hati Jingxi mulai terasa panas dan lembut. Dia tidak memikirkan hal lain dan dengan cepat membuat tanda spiritual di pakaiannya. Itu sangat cepat dan dia selesai. Kemudian, dia merasa lega dan melepaskan tangannya tetapi menyadari bahwa Jingxi telah melingkarkan lengannya di pinggangnya. Tatapannya tampak aneh. Apakah wanita ini terangsang? Ye Mo merasa terkejut dan tepat ketika dia ingin berbicara, dia melihat Jingxi, dengan mata berkaca-kaca dan napas yang berat, berkata, "Saudara Kie, bawa aku ke kamar." Dia benar-benar terangsang dan menganggapnya sebagai kakak Kie-nya. Ye Mo tidak ingin tidur dengan wanita ini. Jika dia kehilangan keperawanannya karena biarawati yang kejam ini, dia lebih suka melakukannya sendiri. Meskipun biarawati itu sangat menggoda dan Ye Mo juga sedikit terangsang, dia pernah berkultivasi hingga ke tahap pembentukan pondasi. Itu bukan pertama kalinya dia tertarik pada seorang wanita. Dia bahkan bisa menolak Ning Qingsui, apalagi seorang biarawati yang tidak dia sukai. Dia adalah seseorang yang berprinsip. Jika dia tidak menyukai orang itu, dia masih bisa mengendalikan dorongan seperti itu. Namun, Ye Mo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia mengulurkan tangannya ke rambut Jingxi dan membuat tanda lain di ikat rambutnya. Kemudian, ia mengguncang Jingxi. "Kakak Zier, kau baik-baik saja." Jingxi hanya menatap pria impiannya yang perlahan berjalan ke arahnya dan memeluknya sambil mengatakan semua hal indah itu di telinganya. Namun saat ia sedang terangsang, ia dibangunkan oleh Ye Mo. Jingxi langsung bereaksi. Dia menatap Ye Mo sejenak, tetapi langsung membeku. Dia melepaskan tangannya dan meraba rambutnya. Kemudian, tatapannya penuh kebencian lagi. Dia menatap Ye Mo cukup lama sebelum berkata, "Dahu, tadi." "Oh, tidak apa-apa, aku akan istirahat dulu. Tunggu aku kembali. Jangan khawatir tentang tuanku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Jingxi berbalik dan ketika dia keluar dari rumah besar itu, dia bahkan merasa kehilangan dirinya sendiri. Dia sebenarnya tidak marah saat itu dan juga tidak membunuh Dahu. Dengan pemulihannya saat ini, akan sangat mudah untuk membunuh orang normal. Dia menjabat tangannya. Selain pria yang mengkhianatinya, itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan belas kasihan. Yulian berkata dia membunuh pria itu, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia tidak melakukannya. Namun, dia memang menggoda pria lain di depannya, tetapi dia membunuh mereka setelahnya. Ye Mo mengikutinya dengan hati-hati, tetapi tidak berani mengikutinya terlalu dekat. Dia sudah ditandai olehnya, jadi meskipun dia tidak mengikutinya dari dekat, dia tidak akan kehilangannya. Jingxi mengeluarkan ponsel dan menelepon. Ye Mo bahkan tidak menyadari bahwa dia membawa ponsel saat dia menggendongnya kemarin. Ini berarti dia mengambilnya tadi malam. Ye Mo terlalu jauh dan hampir tidak bisa mendengar kata-kata, lempar ke bawah tebing. Meskipun tidak mendengar kata-katanya dengan jelas, dia bisa menebaknya. Wanita jahat ini memanggil orang untuk membunuhnya dan melemparkannya ke bawah tebing. Karena dia memanggil orang, dia tidak bisa terus mengikutinya dan harus menunggu orang-orang yang dia panggil. Ye Mo kembali ke rumah besar. Dia tidak menunggu lama, dan hanya butuh 1 jam dan sebuah mobil melaju ke sini. Seorang pria berusia 30-an keluar. Dia tidak tampak terlalu tegap, tetapi Ye Mo dapat mengatakan bahwa dia berada di tahap dasar tingkat kuning. "Apakah kamu Dahu?" Pria itu bertanya pada Ye Mo. Ye Mo mengangguk. "Iya, siapa kamu?" Pria itu tertawa dan berkata, "Namaku Tianpo, Zier Simei menyuruhku untuk membawamu ke atas gunung." Gurunya telah setuju, tetapi perlu memeriksa apakah kamu bisa berkultivasi. Jika kamu tidak bisa, maka dia juga tidak bisa melakukan apapun. Ye Mo mengangguk. Dia tahu laki-laki itu datang untuk membunuhnya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa bertanya tentang hal berguna apapun dari laki-laki ini jadi dia tidak peduli. Ye Mo tidak bertanya, dan Tianpo hanya berbicara sedikit. Rute yang ditempuhnya sangat curam, bahkan tidak ada jalan di banyak tempat. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, Tianpo membawa Ye Mo ke sebuah tebing dan berkata, "Saudaraku, staminamu cukup bagus." Ye Mo bernapas dan tersenyum. "Aku baik-baik saja, aku dulu sering mendaki gunung." Kemudian, Ye Mo mengamati tebing itu dengan indera spiritualnya. Ia memperkirakan tebing itu tingginya beberapa ratus meter, dan curam seperti terpotong oleh pisau. Ye Mo hanya menemukan tonjolan kecil sekitar 50 meter, tetapi tidak ada tempat pendaratan sekitar 100 meter. Ia tidak dapat mengamati lebih jauh. Ada sesuatu di sini." Tianpo berjalan ke tebing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Mo juga berjalan mendekat sambil bertanya, "Ada apa, coba kulihat." Dan dia sengaja membelakangi Tianpo, tahu bahwa Tianpo akan menyerang. Begitu Ye Mo berjalan ke sisi tebing, Tianpo mendorong punggungnya. Ye Mo menjerit dan jatuh seperti bintang jatuh. Ye Mo memperhitungkan posisinya dan mengetukkan kakinya di tonjolan setinggi 50 meter. Kemudian, ia segera menemukan ada parit sejauh 70 meter ke bawah. Ye Mo terus jatuh hingga mendekati parit dan menggunakan teknik pengendalian angin untuk masuk. Kemudian, ia segera mengeluarkan pedang dan menggali batu, menyembunyikan tubuhnya. Begitu Ye Mo bersembunyi, Tianpo berkata dari atas. "Kakak, jangan salahkan aku hanya mengikuti perintah, sayang sekali kamu menyukai orang yang salah." Kemudian Tianpo mengangkat telepon dan menelepon, "Sudah selesai, oh, oke. Aku akan menunggumu di tebing Liang Nong kalau begitu." Ye Mo mendengar dan merasa gembira. Sepertinya biarawati itu akan datang. Ini bagus, kalau tidak, setelah Tianpo pergi, meskipun dia memiliki tanda indera spiritual, tidak akan mudah untuk menemukan Jingxi. Bagaimanapun, geologi Gunung Wuliang terlalu rumit, dan dia masih belum bisa terbang. Ye Mo tidak menunggu lama. Hanya butuh 1 jam sebelum dia mendengar suara Jingxi. Sayangnya, dia berada lebih dari 100 meter di bawah dan tidak dapat mencapainya dengan indera spiritualnya.
Bagus sekali, kamu melakukannya dengan baik, ada metode kultivasi dasar di sini, ambillah. Begitu Jingxi selesai berbicara, Ye Mo mendengar rasa terima kasih Tianpo. Tidak lama kemudian, terdengar seruan Tianpo, Jingxi, kau benar-benar membunuhku, aku. Kemudian, suara itu tiba-tiba berhenti dan Ye Mo melihat sesosok tubuh jatuh dengan sangat cepat. Setelah beberapa lama, dia mendengar suara dentuman dari dasar tebing. Dia pikir wanita ini sangat kuat, tetapi dia tidak mengerti mengapa wanita itu tidak membunuhnya sendiri. Untuk apa bersusah payah? Dia terus memperhatikan langkah kaki itu. Begitu Jingxi pergi, dia akan menyusulnya, tetapi setelah beberapa lama, Ye Mo tidak mendengar langkah kakinya. Dia bingung dan berpikir, apakah dia pergi? Tepat saat Ye Mo kebingungan, suara Jingxi terdengar lagi, Dahu, meskipun kau menyelamatkanku, kau melihat tubuhku. Aku bersumpah bahwa pria yang melihat tubuhku akan mati, tetapi aku punya perasaan padamu. Tahukah kau, aku benar-benar ingin menyerahkan diriku padamu pagi itu, tetapi kau membangunkanku. Kau benar-benar bodoh. Tianpo membunuhmu, dan aku telah membalaskan dendammu, beristirahatlah dengan tenang. Ye Mo sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Dialah yang memanggil Tianpo untuk membunuhnya sekarang, namun dia mengatakannya dengan sangat rendah hati. Balas dendam macam apa ini? Kamu bilang aku sangat cantik, apakah aku benar-benar terlihat cantik? Tapi hatiku sudah terlanjur terpikat oleh pria itu. Maaf, Dahu, mungkin aku akan datang menemuimu saat aku senggang. Suara Jingxi terhenti dan terjadi keheningan yang panjang. Ye Mo menghela napas, wanita ini gila, wanita yang benar-benar gila. Dia hanya khawatir pada Luo Susu. Apakah dia bisa hidup dengan baik bersama wanita gila seperti ini? Akan lebih baik jika wanita gila ini tidak memiliki hubungan apapun dengan Luo Susu. Kemudian setelah beberapa saat, ketika Ye Mo sudah tidak sabar, Jingxi tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak, si Jie, apakah kamu pikir kamu bisa menghindariku setelah mengirim putrimu keluar dan menerimanya kembali sebagai muridmu? Kamu tidak akan pernah mengira dia akan segera berakhir sepertimu, hahaha. Putrimu benar-benar sepertimu, itu juga bukan hal yang baik. Dia baru saja keluar sekali dan memikirkan pria dan hatinya bahkan tidak bisa tenang. Terkadang, aku benar-benar ingin melihat pria seperti apa yang dicintai putrimu. Si Jie, tahukah kau apa yang paling ingin kulakukan? Aku ingin putrimu melihatku bersama prianya di ranjang, sayang sekali kau sudah mati, jika kau tidak mati, apakah kau akan sangat terkejut melihat pria yang dicintai putrimu di ranjang bersamaku? Meskipun aku tetap berjaga selama bertahun-tahun, aku tidak keberatan memberikan pengalaman pertamaku kepada pria putrimu, hahaha. Ye Mo menggelengkan kepalanya, biarawati ini benar-benar tidak masuk akal. Dia kehilangan cinta tetapi menyeretnya ke keturunan si Jie-nya. Sekarang, dia bahkan tidak akan melepaskan putri si Jie-nya. Dia mungkin tidak pernah tinggal di luar. Jika dia tinggal di kota, mungkin dia akan bunuh diri N kali karena kehilangan cinta. Ye Mo berpikir dan merasa kasihan pada biarawati ini. Dia adalah wanita yang tergila-gila dengan cinta tetapi hanya mengikuti pria yang salah. Tepat ketika Ye Mo mulai tidak sabar lagi, akhirnya terdengar suara biarawati itu pergi. Ye Mo segera bangkit dan mengetuk beberapa kali pada permukaan tebing yang halus. Dengan bantuan teknik pengendalian angin, dia sampai di puncak tebing dengan sangat cepat. Melihat sesuatu itu, dia tertegun. Ye Mo tidak menyangka Jingxi begitu siap. Ada metode kultivasi bela diri kuno dasar yang terbakar dan sebotol anggur. Ada cangkir, di samping botol anggur, yang terisi penuh. Tampaknya biarawati ini menepati janjinya dan benar-benar memberinya metode kultivasi. Sial. Ye Mo punya garis-garis hitam di kepalanya. Jika orang lain tidak tahu cerita lengkapnya, mereka akan mengira dia adalah kekasihnya dan tidak sengaja jatuh dari tebing dan dia menangis. Ye Mo menendang benda-benda ini dari tebing sambil berpikir akan mengorbankan ini untuk Tianpo. Setelah menendangnya, Ye Mo tidak berani membuang waktu dan mengikuti Jingxi dari dekat. Meskipun dia tidak berani mengikuti terlalu dekat, dia tidak akan kehilangan jejaknya dengan tanda roh. Tempat-tempat yang dilaluinya semuanya adalah jalan pegunungan yang curam. Jika Ye Mo tidak memiliki teknik pengendalian angin atau meninggalkan jejak padanya, dia tidak akan mampu mengikutinya. Sudah hampir 3 jam berlalu, tetapi Jingxi masih berlari di jalan pegunungan. Ye Mo tidak bisa berkata apa-apa, ketenangan ini benar-benar tersembunyi dalam. Mereka telah berjalan begitu lama. Sekitar 1 jam kemudian, Jingxi tiba di sebuah tebing. Tebing itu tertutup awan. Ye Mo berpikir, apakah dia ingin bunuh diri dan melompat? Dia melompat karena dia memiliki teknik pengendalian angin, tetapi meskipun biarawati ini berada di level bumi, dia akan... Tepat ketika Ye Mo masih menebak, Jingxi duduk, dan setelah setengah jam, dia benar-benar melompat turun. Ye Mo ketakutan, mengapa wanita ini berlari ke sini untuk bunuh diri? Apakah ini tempat yang tenang? Ye Mo menunggu beberapa saat dan memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan sebelum melihat ke tepi tebing. Namun, dia segera mengerti. Ada rantai logam 10 meter di bawah, dan ditutupi oleh awan. Ketika Ye Mo melihat lagi, rantai logam itu telah menghilang. Apa ini? Dia mengamati indera spiritualnya dan merasakan rantai logam itu muncul lagi di indera spiritualnya. Dia tidak tahu ujungnya, tetapi jelas, panjangnya jauh melampaui jangkauan indera spiritualnya. Biarawati itu pergi melalui rantai ini, Ye Mo memikirkan Luo Susu, apakah dia harus melewati rantai ini setiap kali dia keluar. Dia hanya level kuning, jadi sangat berbahaya baginya untuk keluar. Dan, dia tidak dapat melihat rantai logam itu sebelumnya dan hanya dapat memindainya dengan indera rohnya. Ini berarti rantai logam itu ditempatkan secara aneh, mungkin menurut suatu formasi yang memungkinkannya terlihat kadang-kadang di bawah sinar matahari. Ye Mo juga sekarang mengerti mengapa Jingxi duduk selama setengah jam setelah datang. Dia menunggu kapan rantai logam itu bisa terlihat lagi. Sepertinya rantai ini hanya bisa terlihat sesekali, dan orang-orang hanya bisa melompat ketika mereka bisa melihatnya. Kalau tidak, jika mereka salah melangkah, mereka akan jatuh dan mati.
Waktu rantai itu bisa terlihat jelas sangat singkat. Meskipun Yemo memiliki indera spiritual dan dapat melihat rantai kapan saja, dia masih ingin melihat apakah dia benar. Dia juga duduk selama setengah jam tetapi rantai logam itu masih belum muncul. Sepertinya selang waktu itu lebih dari setengah jam. Karena belum setengah jam, Yemo tidak mau repot-repot menunggu. Dia tidak perlu melihat rantai dengan matanya jadi dia melompat. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, dia tiba di tempat yang berlawanan, itu adalah sebuah platform kecil. Selain platform ini, tidak ada tempat lain untuk dituju. Jingxi datang ke peron ini dan menghilang. Bagaimana mungkin? Yemo melihat sekeliling dan yakin ini adalah tebing. Tidak ada yang mencurigakan, dan dasarnya tidak terlihat. Yemo memindai dengan indera spiritualnya dan segera menyadari ada yang salah. Ada wastafel seukuran telapak tangan 2 meter di atas panggung. Kelihatannya cukup aneh. Yemo melompat dan merasakan wastafel. Permukaannya halus di luar tetapi tidak rata di dalam. Yemo meletakkan tangannya di hidungnya dan menciumnya, ada aroma samar. Yemo langsung tahu siapa pemilik aroma itu adalah Jingxi. Dia masih memeluknya pagi ini dan sangat mengenal aromanya. Wastafel ini mungkin semacam pemicu. Wastafelnya tidak rata, agak seperti lubang kunci. Ini berarti Jingxi punya sesuatu yang bisa dia taruh di wastafel dan bertindak seperti kunci. Tidak heran sekte tersembunyi itu sangat sulit ditemukan. Mereka berada di tempat yang sangat jauh dan punya kunci yang aneh. Biasanya, orang-orang pasti tidak akan bisa masuk tanpa kunci, tetapi Yemo berbeda. Dia bisa masuk bahkan jika ada formasi di sini. Namun, jika formasi benar-benar ada di tempat ini, Yemo juga tidak yakin. Karena terlalu banyak formasi yang membutuhkan batu roh untuk memasok daya. Tanpa itu, hanya batu giok yang bisa digunakan, tetapi batu giok hanya bisa digunakan untuk membuat formasi tingkat terendah. Itu pasti tidak akan bisa menyembunyikan sekte. Tidak ada batu roh di bumi, ini, Yemo tahu. Yah, setidaknya, dia belum pernah melihatnya sampai sekarang. Yemo duduk di peron dan mengeluarkan segumpal logam hitam. Itu adalah balok besi biasa yang dibeli Yemo di Luochang. Dia mengangkat tangannya, semburan api menyelimuti logam itu. Tak lama kemudian, logam itu meleleh menjadi sesuatu seperti pelat hitam. Yemo melihat wastafel dengan indera spiritualnya dan dalam waktu kurang dari setengah jam, pelat logam muncul di tangannya. Jika orang yang memasang perangkap ini melihat Yemo membuat kunci hanya dalam waktu setengah jam, mereka akan mati karena marah. Setelah membuat piring, Yemo melompat dan memasukkan piring. Piring itu pas dan pas di wastafel tanpa celah, tetapi Yemo menunggu beberapa saat dan tidak ada reaksi. Yemo berpikir apakah ada pemicu lain. Dia memutar pelat logam itu dengan santai. Kemudian, dia segera menyadari bahwa di tebing di permukaan tebing 5 meter di bawah, sebuah terowongan kecil muncul. Yemo menyebut dirinya idiot. Sebuah kunci perlu diputar. Dia dengan cepat mengambil pelat logam dan melompatinya. Itu adalah terowongan batu di dalam tebing, dan setelah berjalan sekitar 50 meter, pemandangan terbuka saat dia keluar. Ada jalan lembah berkelok-kelok yang memanjang ke dalam. Yemo berjalan beberapa saat dan rumput serta pepohonan mulai tampak. Bahkan ada beberapa kelinci yang sesekali berlari menyeberang. Yemo menghela napas. Meskipun ini bukan dunia kecil seperti yang dikatakan Daoxian, dunia ini jelas tersembunyi dengan baik. Leluhur Serenity yang memindahkan sekte ke sini adalah seorang jenius. Kalau saja dia punya tempat seperti ini sekarang. Yemo berjalan di sepanjang jalan selama sekitar 1 jam dan tiba di kaki sebuah gunung. Daerah itu meluas, dan dia masih nyaris tidak bisa melihat langit. Ada banyak lahan pertanian yang digali dengan sayuran yang ditanam di dalamnya. Ia berjalan di sepanjang gunung sejauh beberapa ratus meter dan tampaklah sekumpulan besar bangunan. Pintu depan yang besar bertuliskan kata, tenang. Kelihatannya sangat kuno dan tenang. Yemo berhenti berjalan. Jadi ini adalah Serenity. Lingkungannya tampak tidak buruk, dan terasa seperti surga tempat tinggal para dewa. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Langsung mencarinya atau buat rencana dulu? Biarawati manapun yang keluar dari Serenity seperti Jingxi adalah seorang master tingkat bumi, jadi Yemo tidak berpikir dia tak terkalahkan di sini. Jika sekelompok biarawati tua itu mudah diajak bicara, itu akan baik-baik saja. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa kembali. Mereka memang tidak mudah diajak bicara, lihat saja Jingxi, wanita gila itu. Yemo punya pikiran bawah sadar untuk tidak membiarkan Luo Susu tinggal di sini. Apapun yang terjadi, dia butuh persetujuan Luo Susu. Jika dia tidak mau pergi, dia juga tidak punya pilihan. Lagi pula, mereka hanya bertemu sekali, jadi bisa dikatakan itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Dia harus pergi, tetapi sebelum itu, dia perlu melakukan tindakan perlindungan diri. Jika tidak, jika dia melihat Jingxi, mungkin dia akan terlempar dari tebing sebelum dia melihat Luo Susu. Bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri? Dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum sebanding dengan Jingxi, mungkin saat dia berada di level tersier tahap 3, dia bisa melawannya, tetapi sekarang, dia hanya berada di level menengah. Dia memiliki beberapa teknik sederhana, tetapi itu tidak akan menjadi ancaman bagi wanita itu. Dan, mungkin wanita ini bukanlah yang terkuat. Dia adalah seorang kultivator, dan satu-satunya jaminan yang bisa diandalkannya adalah tekniknya. Tidak masuk akal untuk menunggu sampai tingkat kultivasinya meningkat. Energi spiritual di sini sangat langka, kapan dia bisa maju? Meskipun dia memiliki benih teratai salju 1000 tahun dan sebuah kuali, tidaklah mudah untuk meramu pil, ditambah lagi, meskipun dia berhasil, dia butuh waktu untuk mencernanya. Satu-satunya hal yang bisa diandalkannya adalah tekniknya, tetapi satu bola api atau bila angin tidak begitu berguna. Satu-satunya hal yang bisa diandalkannya adalah elemen kejutan, tetapi itu pun hanya akan berhasil sekali. Bagaimana jika dia memiliki bola api dan bila angin dalam jumlah besar? Memikirkan hal ini, dia punya ide, selama pertempuran, jika dia melemparkan sejumlah besar jimat bola api atau jimat bila angin, itu akan seperti banyak dari dia melawan satu musuh.
Meskipun sulit untuk membuat jimat bola api dan kekuatannya hanya setengah, ada kekuatan dalam jumlah banyak. Iya, dia akan menggunakan cara bertarung yang kasar ini. Memikirkan seorang biarawati tingkat bumi yang dikelilingi oleh bola api yang tak terhitung jumlahnya dan melompat-lompat, Ye Mo ingin tertawa. Aku seorang penjahat, bagaimana mungkin aku takut pada beberapa biarawati?